Kaget kan ada saya. Kalian ngira pasti konten ini nggak mikir. Tapi kita kali ini mikir karena ada orang-orang ini dan nggak ada Hasan. Jadi saya sebenarnya orangnya pemikir sekali. Saya orangnya cerdas. Karena ada Hasan, jadi saya emang ritmenya agak liar-liar. Sebelum itu kita mau ngasih tahu kalau Husen mau ada persembahan buat Basya. Silakan. Itu goyang apaan, Sen? Goyang apaan? Apa mili nggak lihat dulu lah. Lihat dulu. Sama-sama baju hitam lagi bangsat. Kenapa tau nggak? Kenapa? Jadi banyak fans Arsenal. Terakhir Arsenal menang di Emirates itu saat Lingard joget-joget. Terakhir MU menang. MU menang di Premier League Iya. di Emirates itu pas Lingard joget. Tapi salah ternyata. Terakhir MU menang pada saat Kunia joget. Balas kan langsung. Ketika Diego menari. Gila. Tapi 87. sabar. Jangan dimarah-marahin orang. Udah lama nggak dihambal gini ya, saking seringnya di atas. Iya. Oke. Kita bakal bahas itu tapi nanti kita ke match-match yang kalau itu kan yang namanya punchline pasti di akhir itu. Kita match-match yang gundo banget dulu lah. Tapi sebelum kita bahas, kita di samping-samping saya perlu dikasih tahu mereka juga ngonten, mereka juga perlu engagement dari kalian. Di samping saya ada Oleh Alatas. Let's go. Depan saya ada Pandit Diaspora Husen Gundo. Sampingnya Husen Gundo ada Basya Nosbol. Dikit lagi 1000 guys, 123 lagi 1000 ayo follow sekarang. Udah 100.000 followers karena Arsenal Folks-nya udah jalan juga tapi dia bikin personal. Iya. Gitu. Oke. Langsung sebelum itu subscribe dulu Telegram apapun semua sosial media kita dan jangan lupa dibeli parfum Membeli. Bisa beli offline. Bisa dibeli offline di Ion ya. Di Ion. BSD dan Tanjung Barat. Tapi ini jam 11 nggak diskon bukan kayak sushi. Gitu. Oke, kita ke match yang bisa dibilang matchnya para milenial. Iya. Matchnya kaum gundo juga. Ada AS Roma versus AC Milan. Kok kaum gundo doang? Kaum Oleh, kaum Papai, Dia kaum kan baru ikutin bola belasan. kaum Amrabat, Enggak, bro. kaum Ali. Ya kepala tiga nih kaum Tapi kepala sangat tiga. disayangkan ya. Menurut gue ini game yang sangat disayangkan untuk AC Milan khususnya. Karena Capello udah ngasih sign sebenarnya. Buat Lu denger nggak, Gundo? Yang Sign soal Allegri. Iya. Allegri tuh diem tapi dia tuh sebenarnya ngintai Scudetto. Iya. Gitu loh. Bener-bener ngintai Scudetto, bukan cuma mau berproses, bukan cuma melatih AC Milan untuk menjadi firefighter atau pemadam kebakaran. Tapi dia hadir di AC Milan untuk menjadi memang juara gitu loh. Dan game ini yang harus menjadi momentum karena ada Napoli juga yang drop point, ya kan? Ya. Tapi malah berbagi poin 1. Nah itu masalahnya apa tuh, Gundo? Milan di musim ini sebenarnya rekor lawan Big Six, Big Five-nya Italia tuh bagus. Tuh, nggak pernah kalah. Lawan Napoli menang, lawan Inter menang, lawan AS Roma di home menang. Juve berapa ya? Juve imbang. Imbang. Juve imbang dan ini Roma imbang juga. Nah, seperti biasa nggak bisa menjaga keunggulan, nggak bisa kill the game. Kan unggul dulu 1-0, set piece yang sangat luar biasa. Itu taktis banget kalau lihat Modric ke Bertasagi di passing lagi, di crossing, sundul Conny De Winter. Cuman itu penalti gue nggak tahu ya, 50-50 sih buat gue ya, nggak sengaja itu. Ya Mengnan udah ketebak. Cuman ini game gue nggak khawatir sih selama Milan masih bisa menjaga ritme melawan tim-tim kecil. Karena kan gue selalu bilang, lu juara liga lu menang lawan tim kecil. Walaupun juga di musim ini 3-4 kali kepleset lah. Tapi selisih 5 poin sama Inter, gue masih yakin banget di bawah Allegri yang dia tahu cara peta Scudetto itu gimana. Dari di Juve, di Milan jilid awal tuh udah dikasih lah sama dia. dia lama di Milan apa di Juve sih? Juve. Milan cuma 2 season ya? 2 season, 3 season lah. 3 season di Milan, terus di Juve itu 4 season pertama, terus dia kan comeback lagi. 2 kali kan dari yang 2000. Total 6 lah. 6 kan ya? Kira-kira 6. Jadi emang ini pelatih sebenarnya di set bukan cuma Scudetto aja, tapi banyak hal-hal yang deal sama manajemen. Makanya gue suka banget gitu loh.
banyak koreksi dari dia, perubahan dari dia, bukan jarak bermain aja tapi internal tim itu di manage sama dia sangat luar biasa. Jadi dengan tim ini gue masih yakin banget untuk Serie A ya Inter kita insya Allah menang lah lawan Inter. Tapi Inter kan justru sama seperti Panu tadi, Inter di big game justru agak kurang, tapi Betul. kalau tim-tim kecil malah dia menang. Betul. Makanya kita Milan ini belum kalah dari semenjak game week pertama lawan Cremonese. Unbeaten masih. Iya, masih unbeaten. Jadi game week pertama kalah 2-1, sampai sekarang game week 21 22 itu nggak kalah. Tapi banyak imbang. Oh iya. Itu maka selisih 5 poin. Inter berapa kali kalah? Iya. Gitu lawan Napoli kalah, lawan Juve kalah. Cuman ya nggak masalah lah gue selama masih Rabiot, target Modric, top 4 kan? Enggak, Scudetto, Mat. Scudetto tadi kan baru ngomong. targetnya. First season. Capello udah ngasih kode, katanya Allegri nih ngintai ke Scudetto. Capello ini Dia diam-diam. siapanya? Ya, Capello kan sosok besar di Itali. Di Italia lah. Dia banyak komentar Capello tuh lah. salah satu Tuh kira dia ada pelatih. jabatan. Enggak. Di mana? Nah, dia sama Milan ikatannya kuat banget. Iya. Dia salah satu pelatih terbaik Milan sepanjang masa. Iya. Artinya Tasnya Capello tuh kan sukses. don kan. Iya. Dia salah satu godfather sepak bola, jadi banyak lah komentar dia tuh ada aja sama sepak Yes. bola. Nah, salah satu komentar dia tuh selain tentang kritisi dia kepada sepak bolanya Fabregas ya. Iya. Ya ini ke soal Allegri, di mana dia bilang Allegri itu diam-diam ngintai Scudetto. Scudetto. Nah, tapi yang menarik di game kemarin ada pemain yang lumayan mengguncang Serie A musim lalu, tapi nggak kunjung punya waktu atau punya menit musim ini, tapi main nih, Samuel Ricci. Lo ngeliatnya gimana nih? Kapan dia tune in? Apakah keberadaan Modric itu memang nutup jalurnya dia? Karena memang kalaupun bermain di skemanya Allegri, mereka memainkan peran yang sama. Gini, Ricci itu kan target transfer tim Big Italia. 3 tahun terakhir sebelum dia ke Milan. Jadi gua ngelihat Milan itu gua ambil dulu. Lu dari awal gua proyeksiin, gua selamatin dulu transfer. lah. Karena gua Ya. tahu potensi gila. Ya. Dan Milan datangin Ardan Jasari bareng buat nanti iya, pakem. Ardan juga ya. Nah, itu pakem tuh. Makanya Milan ambil seniornya Luka Modric sama Rabiot. Oke. Nah, kenapa Rabiot diambil? Karena Rabiot itu pemain favorit Allegri Ya. dari di Juve. Dari Juve. Ya. Bernardo-nya Pep. Ya. Oh. Bernardo Pep itu Rabiot dan Rabiot datang di detik terakhir bursa transfer. Dan itu buat gue sangat happy. Modric juga nggak bakal 3 tahun di Milan. Ya. Maksimal tahun depan. Habis. Maksudnya dia udah umur 40. Ya, tahun depan 41 gue nggak yakin dia lanjut. Jadi Milan nyelamatin sambil kasih sekali, 2 kali kasih. Oke. Karena kan Allegri orang yang cukup inilah. Cukup bisa dipegang untuk lu ntar gue mainin nanti musim ini dimainin. Ya. Gitu karena ini pelatih benar-benar manajemen underrated lah. Jadi lo optimis nih. Karena balap Inter. Sangat. Inter kan Cifu kan gitu-gitu aja ya. Ya kemarin menang 6-2 lawan Pisa, bagus banget. Cuma Inter juga ada sisi kepleset-kepleset juga. Iya. Apalagi dia kan masih main Liga Champion, masih main di Coppa, jadi gue masih sangat yakin Milan untuk Scudetto. Udah wajib karena Milan gugur di Coppa, gugur Super Iya. Coppa, lu nggak ada alasan. Tapi gue pikir AS Roma juga tim yang kuat ya. Bukan masalahnya gimana-gimana. Dia 3 kali menang terus kan. Menang apa? Sebelum ketemu Milan menang terus. Terus ini seri pertama Emang dia. Betul, dari 20 musim game. yang sangat bagus untuk Roma. Nih, Iya. gue mau kasih gambaran lu ya. Roma itu kayak Everton di Liga Inggris. Era sekarang. Enggak, selama Selama ya running. taruh 20 tahun lah. Jadi dia itu ya middle sekali-sekali for klub gede, cuman gue Bukan sama Spurs bukan. enggak, gue ngeliat Everton bukan Spurs. Karena Spurs di atas lebih tinggi dari Enggak juga, gue juga nganggap Spurs yang Enggak lah, Everton lebih tinggi bro. Iyalah. Iyalah. Historically. Iya. Historikal lah. terakhir. Secara Iya, historikal juga Enggak. kan. Maksudnya Historikal. secara historikal, nih klub gede. Iya. Salah satu member besar di sepak bola Italia. Jadi keberadaan dia tuh nggak pernah sirna gitu. Iya. Ada aja Ada keberadaan aja dia. terus. Cuma bukan yang memang lu tiap musim itu kontender, dia tuh lu bisa hitung lah dia kontender berapa kali. Iya. Contoh gue kasih Capello tadi. Capello tuh yang bawa Roma tuh Scudetto pertama kali di era sekarang ini, tahun 2001. Totti ya. Itu Batistuta kan, dia bilang Montella. Montella, Batistuta, De Vecchio, lain-lain. Dan tuh Capello request, gue mau ke Roma, oke. Lu beliin gue Batistuta, gue kasih lu Scudetto. Dan musim perdana langsung dibuktikan Batistuta dari Fiorentina ke Roma. Dan Batistuta ini unik. Dia nggak mau ke klub gede karena dia tuh mau menjadi apa ya istilahnya? Menjadi pahlawan di klub kecil dan mengalahkan klub gede. Gitu. Jadi AS Roma tuh selalu begitu lah. Ujungnya itu akan
Juve, Milan, Napoli. Malah Napoli gue lebih besar Napoli. Nah ini Napoli gimana nih? Napoli gimana nih? Run Parah for the banget. title dengan the mighty Antonio Iya. Conte dipukul sama Dipukul sama Spalletti. Juve 3-0 nih. Lu kan pernah ngerasain dilatih Conte kan? Template Conte itu begitu. Iya. Musim pertama, bang, bagus. Musim kedua goyang. goyang. Nah, ini Napoli seperti ini. Dan- McTominay juga cabut kan? Katanya. Enggak. Hah? Enggak, belum. Belum ya? Emang Mau ada berita cabut? itu? Ada beritanya? Oh iya. Jadi malah menurut gua Conte pelatih besar yang bakal dipecat. Dalam Oh, gitu? waktu menurut gua ya di sikon Napoli yang sekarang, Hmm. menurut gua Conte udah wah, ini warning ya. Tergantung karena Conte itu cabut pasti ribut sama Sama Ya, lu tahu owner, sama owner siapa? Napoli Laurantis, lu- Laurantis. luar biasa kan. Tapi yang lucu tuh komentarnya Diego Costa pas di interview di podcastnya Obi Mikel. Dia bilang Antonio Conte ini kayak orang yang nggak pernah dingin nih bang. iya nggak pernah Nggak having- punya hati gitu. kayak Oh, orang nggak dia pernah lepas gitu. nggak pernah ini lah nggak pernah kayak orang nggak pernah having sex katanya. Kata Diego Oh. Costa gitu. Dia ngomong karena terlalu kaku, terlalu rigid, nggak bisa diajak ngomong. Kata dia begitu. Iya, semua karir pet dia kalau nggak dipecat, Yang kaku-kaku dia betul. bapak mengundurkan diri di timnas Italia juga gitu, bapak ngundurin diri. Di Jadi Inter mungkin sama. musim pertama pemain itu bermain untuk Conte dari rasa ketakutan kali ya. Iya. Tapi musim kedua ngebangkang gitu Iya, kan. dan Conte juga punya sangat track record jelek di Eropa. Tapi kalau mau to be spesifik sebenarnya musim ini gue nggak ngelihat arahnya ke patternnya Conte yang lu tadi ngomong. Iya. Tapi ke cederanya Napoli yang memang luar biasa. Betul ya. Siapa aja sih? Banyak deh, banget. banyak. Anggisa, Banyak. KDB, Lukaku sampai sekarang nggak main. Hojlund Banyak juga. banget. Iya. Hojlund juga Banyak banget. belum Iya. kelihatan banget ya. Jadi memang itu yang nggak lepas dari problemnya mereka gitu loh. Nih gue bacain deh cederanya nih masih banyak banget. Even kiper barunya Vanja cedera, terus Rahmani back mereka center back utama mereka. Terus tadi Anggisa, Gilmore, De Bruyne, Iya. David Neres, Politano pemain kunci. Iya emang banyak sih. Banyak. Cuman ya nggak ada alasan juga sebenarnya, maksudnya ya oke cedera, semua tim juga mengalami, pasti ada Enggak, mereka sangat masif menurut gue. masif. Masif banget kok. Cederanya. Iya, banyak Iyalah. banget. Badai jatuhnya. Ya, tapi kita lihat lah, gue sih gak tahu film Tapi nggak ya, lama sih. itu kan bukan berarti menjadi alasan karena dia Scudetto kemarin dia bisa-bisa aja gitu. Walaupun Iya. nggak sebadai ini. Betul. Buktikan dengan Hojlund yang udah 5 pertandingan sama sekali nggak cetak gol. Hojlund naik 5 pertandingan terakhir Iya. nggak cetak gol. Tapi sebelumnya cetak gol. Begitulah resiko lu sebenarnya pemain kayak Hojlund lah. Mungkin kalau itu Lukaku ya enggak lah. Lukaku sama Conte tuh paket yang Enggak. Dan Juve juga 15 game nggak kalah. yes. Ini Spalletti diem-diem Iya. galak Gila juga. Terus Spalletti itu 15 game ya? Di kandang tapi ya. Yang kemarin Di kandang. suatu game yang sangat atraktif dari Spalletti, banyak banget big chance, XG-nya gede, gol dapat 3 gitu loh. Terus ya kita tahulah kualitas Yildiz yang menjadi 1 gol 1 assist ya kan. Oh nggak dapat assist deh si Musim depan cabut. Conceição Musim depan nggak cabut. dapat golin. Iya. Tapi maksud gue ini pemain world class, elite player, dan gue nggak yakin, gue nggak tahu kondisi keuangan Juve ya. Gue nggak tahu. Jelek. Oh jelek. Udah, Ya, kan kalau gua bilang, kondisi musim keuangannya depan- jelek pasti cabut. Musim depan ada yang masuk nih, assalamualaikum, ahlan. Enggak, tapi kita banyak baca-baca rumor juga ya. Iya. Juventus nih merekrut mau memburu Can Uzun dari Frankfurt. Nah iya maksudnya Can kalau- Uzun nih bukan pemain, dia juga diincar banyak juga sama orang, Nah, sama cuman- klub lain. Tapi itu dagangannya Frankfurt yang baru-baru inilah. Iya, banyak tuh. model. Di gelandang serang Arab-Arab. Andal Iya. Kolomwani. Turki ya Cang Uzun ya? Iya. Can Uzun Turki. Ya, Yang kemarin iya, tuh iya. Kelasnya kelas Italia sih Iya, itu. transfer cocok. yang sebenarnya Juve mau itu Mateta. Dan Matetanya juga mau sebenarnya. Tapi karena komitmen Glasner yang mau mempertahankan diri sampai akhir musim, kayaknya Mateta ikut nih sampai akhir musim. Mungkin karena faktor moral ya. Maksudnya jangan sampai kalau Palace pada cabut semua kan Bubar nih pelatih tim. cabut, Gehi cabut, bubar kan. Nah, kayaknya mereka dia ikut tuh. Nah, akhirnya si Juve belok transfer ke Yusuf En-Nesyri. Iya. Gagal Maroko tapi. tuh. Gagal karena akhirnya si Juve-nya lah yang ngebel. Artinya mungkin secara dihitung-hitung Ya, dari masuk. dari Mateta ke Nesyri jauh juga ya, nggak jadi deh gitu. Dan Mateta menurut gue masih standar Premier League lah. Iya. Belum waktunya dia ke Liga Italia. Wah itu masuk Itali. Sebenarnya Milan juga incer 1 bulan lalu. Dan menurut gue ini, wah ini asik nih Mateta ke Milan nih, Allegri. Mangga kaya matang di kan. pohon jatuhnya. Maksud lu masih bagus, jangan lu taruh ke tempat yang Iya. ini Kita dulu, melihat ngerti nggak lu? diri Mateta kayak Oliver Giroud waktu ke Milan.
Oliver Giroud ke Milan udah agak-agak Betul, senja. tapi- Senja. Tapi postur, ngaruh. gaya main, Oh, iya. itu jadi maksudnya Oh, beda dong. Mateta carry the ball-nya bagus dibanding Giroud. paham. Cuman kita kalau kan gue flashback Giroud di Milan nih. Kita butuh striker nomor 9 yang permasalahan Milan sekarang itu kan striker, nggak punya striker. Bener-bener nggak punya mereka. Nggak punya, Masih tidak punya. Jimenez kemarin baru Jimenez cedera dulu udah. apa yang baru beli dari Fulkrug ya? Fulkrug? Ya Fulkrug doang. Fulkrug juga. Oh iya, Fulkrug gimana? tuh? Kamis. Ya Fulkrug paling Senin pinjam Kamis, pinjam Kamis. bola. Iya, Senin Iya, Kamis Senin itu. Kamis gitu. Maksudnya ketika ada Mateta, ya Fulkrug cadangan gitu loh. Cuman kalau emang Juve, gue sebenarnya pengen ke Juve sih. Jadi Vlahovic-nya bisa ke Milan. Kalau Jan Geboho, dia diincar juga tuh, tau gak lo? Yang Geboho siapa? Tahu Jan Geboho. siapa yang Nggak tahu, gue coba baca doang di sini. Enggak tahu gue yang Geboho. Jan Geboho, coba cari dah. Juve tengah mengincar Jan Geboho, gue tanda papai kali ya Jan Geboho. Nggak tahu gue. Sebenarnya gitu kan lucu masalah Juve kan karena dia nggak mau mainin Vlahovic. Gitu. Jadi emang lagi nyari striker. Ya gue sih nggak masalah kalau Mateta. Berapa sih sekarang Juve? Apanya? Peringkatnya? 3. 3 Serem juga sih hitungannya. Apa namanya lu lihat ini nggak? Juve 5 ngaco. 3 kan Roma. 3 Roma. 5 Juve, 4 Napoli. Napoli, 3 Roma. Romo Tapi dah. lu lihat asisnya Locatelli nggak ke Jonda? Woi. Gila. Tanumnya Locatelli. Apa sih namanya tendangan kayak gitu tuh? Pakai tumit tak ke belakang. Apa ya kayak Rainbow Flick bukan sih? Enggak tahu deh, keren banget. Yang begini kan? Jonda juga pemain yang gue bangga Jonda ya. Asik. Bukan Jonathan David, tapi Jonda. Jonda. Jangan janda aja ya. Iya. Jangan. Honda. Karin nanti yang seneng. Jonda pemain yang bener-bener menunjukkan man manajemennya Spalletti sih. Karena kan dia di game lawan Lecce, lo inget gak? Ingat. Kapan tuh yang digagal penalti? Iya, iya. Itu kan hancur banget ngedrop kan. Tapi dia tetap dikasih kepercayaan dan akhirnya udah berapa game nih Iya, back to berapa back game golin nyetak bagus. mulu ya kan. Jadi ya good kondisi good situation buat Juve. Terus menarik si Thuram pakai nama tambahan sekarang ya. Iya, siapa? Itu ada gosip-gosip gak sih? Si Nama tambahan. Nggak baca. Masuk kan? Marcus Thuram kan Marcus Thuram. Iya. Kalau si adeknya siapa? Kepren. Kepren. Dia Thuram Ulien. Thuram Biar apa? jadi Biar double barrel. Oh, mau scan aja gitu. Enggak, kalau double barrel di Inggris itu kan nama bapak dan ibu digabung. Contoh siapa nama Bapak Ibu gabung? Alexander Arnold, Louis Kelly. Oxlade-Chamberlain. Louis Kelly tuh Hernandez Junior. bapaknya keluarga Louis, ibunya keluarga Kelly. Oh di farmnya nih kita main. Iya, jadi double di barrel farm. sama dia digabung, ngerti Dan nggak? gue dijadiin satu kayak Skelly, Ske sama Lee gitu. Oh, itu ternyata orang Padang gitu. Jadi nama- Landry, Mela dan Ari. Iya, kira gue begitu. Orang Padang, Farmnya, kan? iya. Kayak Tren. Iya. Nama dia tuh kan Tren. Iya. Family name-nya Alexander sama Arnold. ngambil sama dari bapak Alexander. Gua nggak tahu mana yang bapak mana ibu ya. Iya. Yang satu Alexander dari bapak, satu Arnold dari ibu. Iya. Jadi Alexander Arnold. Ilmu. jujur. Nah, kenapa si Kepren nih boleh dikepoin nih? Kenapa Kepren pakai nama Ulien? Apakah dia ribut karena Inter Juve terakhir kemarin teh? Ingat. Habis derby itu. Kan sama-sama Berantem golin. Ada Baang. Hah? Ada Baang berantem. Kan habis derby kemarin. Habis derby waktu di pertemuan pertama sama-sama golin. Iya. Terus bapaknya Pecah nonton dari banget tuh atas game. juga. Iya. Nepokin si Markus. Ya awalnya bagi bagus dong. Habis Oh, Kepren bapaknya balas. dikasih. Saya kan bapaknya Juve. Enggak, sebenarnya yang pengkhianat si Markus. Oh, Kan lu bapak ngapain Delian itu, kan Juve. Iya. Iya, jadi nonton terus Kepren golin, wah bapaknya makin seneng. Anak gua. Gitu. Sono golin anak gua. Dua-duanya anak Dua-duanya gua. Gua pegang mana dua-duanya. Enggak pasti pegang Kepren lah. Nah itu double barrel tuh banyak lah kalau di Inggris ya. Nah gue baru lihat nih di Perancis double barrel nih. Tapi gue penasaran, gue mau nanya beneran, genuine. Kenapa 3-4 tahun terakhir kontender perebutan title race dari Serie A nih jauh lebih seru dari liga-liga lain? Ini kita dari makronya ya. Iya Gua ya. nggak banyak nonton Kita Serie dari A. habis Covid aja ya. Ada Inter, ada Milan, ada Napoli, ada Napoli terakhir. Sorry. Sebenarnya 4 tim itu sih Inter, Milan, Napoli, Roma. Napoli, 4 Roma. doang sebenarnya. Sebenarnya kayak turbulence itu kayak tiap tahun gitu loh. Contoh Milan itu kan diantara Juve kan 9 kali nih. Nah setelah itu kan Juve gak turun. Inter naik nih. Inter naik juara. Terus Milan naik. Turun. Iya begitu-begitu. Begitu emang gak stabil karena gini. Kalau dari kita itu tim-tim Italia itu nggak bisa Sustain. menjaga skuad. Itu yang susah Gi. Gitu loh. Contoh Maksudnya- Milan habis juara Tonali diambil. Oke. Karena nggak punya duit mereka. Oh jadi ngincer Pemain- price balik. Balik. Mungkin in case beda Inter lumayan stabil tapi sama-sama juga dicomotkan Hakimi dicomot.
Lukaku diambil, Zeko cabut, terus siapa lagi Inter transfer ya? Walaupun datanginnya bagus, tapi mereka tuh nggak bisa menjaga. Kayak misal City, Chelsea apa juara tuh, squad itu dijaga. Ada yang tawar, sono lo. Kita butuh duit. Iya. Ini Juara satu nih, bermain bagus nih, tim lain. Dem. Tapi kalau perbandingan lo ke Premier League sebenarnya level to level juga ya. enggak, ada kacamata lainnya juga. Di mana lo kalau ngelihat mid table-nya Serie A itu sangat berjarak. Ya, itu Oh, jadi atasnya doang yang Atasnya yang doang. Di saat Premier League lo posisi 5 atau 4 deh. Hari ini 4 kan Man United ya. 4 ke 15 atau ke 12 itu deket banget. deket ya. Bedanya 1-2 gitu. Jadi yang membuat Premier League dalam konteks kontender nggak seru karena dominasi 2 tim doang sebenarnya, City sama Aston Villa lah sekarang ya. Tapi di luar itu sangat ketat sebenarnya. Jadi emang sebenarnya yang jadi masa Italia itu, makanya gue bilang dulu kayak Nanildis musim depan siap-siap Ke- di Juve dari berganti. Udah pasti Kira-kira mereka kemana tuh nggak kan? akan bisa nahan duit yang datang karena mereka butuh. Iya. Pasti keep Beli player pemain mereka yang cepet. nyicil. diambilin. Iya, beli pemain Cepet itu. nyicil kan? Hah? Yildiz cepet. Beli Iya. pemain nyicil. Nyicil. Milan ngambil Semua Chelsea juga- udah sohib. Semua juga nyicil. Kenapa mereka Premier nggak? League juga nyicil. Cuman kan angkanya kecil tapi nyicil, kesian. Apa? Oh Angkanya iya. kecil tapi nyicil. Kenapa mereka nggak pakai formulasi Brighton yang Moneyball yang akademi Ini mah dikuatin? permasalahannya. Lu pernah dengar gak pemain rising star, pemain muda dari klub Itali? Satu sebut sama gue. Ada gak? Pemain Kalau racing. kita tahu nih, oh dari Arsenal ada Lewis Kelly, dari City ada ini, oh Sekarang, ini akademi mana City. sekarang Inter ada Pio Esposito, terus Milan Ya ada. PSV baru sekarang nih. Iya, makanya. Maksud gue seri 5 tahun ada nggak denger satu sebut ya kalau bisa? Nggak ada. Milan Primavera. Nikopas. Tapi punya Nikopas Madrid. Madrid. Iya, tapi risingnya di Serie A. Iya. Maksud gue dari akademi bener-bener Oh, yang nggak dari akademi Sassuolo gitu. Mereka akademi. tuh masih mempercayakan. Dybala, Palermo. Kapan itu? Itu Kapan? Sekarang nih maksud gue. 2016 di balapan. Jadi mereka tuh lebih mending, oh ada nih Afkiran dari Premier League nganggur, taal deh, Iya. masuk. Oh dari sini ambil. Tapi kan itu lo bisa mengubah situasi positioning lo sebagai liga. Orang-orang nggak bisa Nugi. Mereka tuh masih gini deh. Stadion punya nggak? Siapa Ya, yang punya? infrastruktur juga bermasalah. Bermasalah. Stadion kan bagi hasil sama Pemda. Bagi hasil. Ya lu bayangin Milan sama Inter bagi 3. Milan, Inter, Pemda. Nggak iya kan? Pemprov ya apa Pemprov. Juve, Iya. Juve udah punya sendiri, terus siapa punya sendiri. Udinese. Jadi kompleks politiknya gitu. Mereka tuh nggak mau merubah kayak gitu. Moneyball ada, udahlah gue mendingan panggil pemain tua dari seri B. Oh dari sini nih ambil. Mereka begitu. Ya Allah, kesian. Makanya susah makanya. Tapi ada sih beberapa nama. Tonali kan akhirnya ke Tonali Ya Premier League. maksud gue lu Milan. karena dia ke Premier League, Yeah. lu tahu gitu loh. Cuma Maksudnya beda konteks ya. Tonali itu adalah pilar utamanya AC Milan. Cuma kan kalau kayak contoh Rising ke El Shaarawy. Iya, cuma dia maksud gua dia kalau- wonderkid dari AC Milan. Itu aja maksud gua tuh contoh yang kayak misalkan kayak City nih. City ngejual Rodgers, Palmer. Nah, nggak ada lu sebut satu. Orang-orang yang begini, orang-orang yang maksudnya nggak masuk ke tim utama tapi dijual bisa ngasilin duit. Iya. Kalau Tonali kan diambil lu ngerusak squadnya. Iya. Berarti memang bisnis Nggak modelnya ada. udah beda. Iya. Bisnis model liga Makanya gue Serie tanya A sama lu nggak akan bisa sebutin satu pemain yang tadi Basa bilang, nggak ada. nggak ada ya. Ya, ya. Gitu loh. Boleh guys komen kalau ada. Iya, kalau ada boleh komen. Ya, nyari ntar nih badannya. Apa? Maksudnya kan Buat knowledge. Iya, iya. Kita berlabuh ke liga yang selanjutnya karena kita kasihan ngelihat Serie A gitu-gitu aja walaupun title race-nya menarik. Kita ke Villarreal versus Real Madrid yang bisa bikin begini Arbeloa, banyak yang ngomong begitu. Apakah Real Madrid sudah kembali ke performa terbaiknya? Jelas lah, the race is on, bro. The race is on ya. Menurut gua ya. Seberapa sih The selisih race is sekarang? Satu. Oh. The race is Oh, on, race is menurut on. gua. Karena Tapi finishnya kondisinya Real Madrid juga lagi dalam secara gini loh, kalau lu bicara Real Madrid, indikator terpentingnya cuma satu, Apa tuh? psikologi. kirain penalti. Bukan. Oh. Karena menurut data, oleh lanjutin lu ntar aja. Indikatornya cuma psikologi, dan menurut gua sekarang psikologinya semenjak gonjang-ganjing Alonso dan pindah ke Arbeloa sekarang lagi all time high secara psikologi. Iya. Lagi dalam positif, bagus. semangat. Kan kemarin dan- baru disorakin, kenapa tiba-tiba langsung nge-spike banget? Lah kan Psikologi. Vininya langsung di game selanjutnya langsung bagus Bagus 2 mainnya. gol. Kira-kira apa itu di dapurnya? Bisa dari disorakin? Kan gue Gini. bilang secara bahasa udah ngomong tapi terlalu kasar. Apa? Lo mau bikin nih mesin jalan, manjain aja, bikin seneng aja. Iya. Jangan Entertain. dikasih yang ribet-ribet. Kalau Arbeloa nih begini nih.
anakku mau apa? Ambil, beli gitu. Kalau Sabi kan, nak jangan nak, nak mecin, nak permen, nah itu Sabi. Batuk. Kalau Arbelo ambil buat Vini ambil semua. Mbappe penalti 40 ambil gitu. Jangan terlalu sinik lah. Gitu. Maksudnya setiap tim punya kondisi yang berbeda-beda. Oke, gue sirsa kayak ini. Enggak, setiap tim punya kondisi yang berbeda-beda. Dan di Real Madrid dengan superstar yang segitu banyak itu matters. Managing players itu matters. Itu nggak bisa dinafikan. Iya, betul. Dan keluarnya Alonso, pemecatan Alonso tidak berarti dia bad manager, bad coach juga, ngerti nggak? Nggak cocok aja. Cuma emang nggak cocok. Nggak cocok. Sama Beda mazhab. Iya, mazhabnya nggak cocok gitu. Berarti Arbeloa adalah tipikal pelatih yang ya udah gue mengutamakan keinginan pemain agar objektifnya menang terlaksanakan gitu. Iya, pasti. Berarti jangka pendek banget dong. Oh, Cocok iya. dong buat Arbeloa. Cocok. Buat CV dia bagus, kalau 6 bulan gue bawa Madrid bangkit. Kasarnya jilat dulu lah. Nggak usah ngomongin Arbeloa. Arbeloa cuma seorang interim. Contoh ke Chelsea gitu ya. Rosinier yang pelatih permanen. Dia pun nggak mau ngerubah banyak hal di 6 bulan ini. Karena Dia hanya mencari kemenangan aja, gitu loh. Dia mau farming dulu. Jadi iyalah, farming buat apa? Kepercayaan manajemen, kepercayaan fans, menjaga asa di akhir musim. Nanti the real project, the real blueprintnya itu dilakukan di Samar dengan apa? Pemain-pemain yang kalau gue mau jalanin ini pemainnya layak nggak? Apakah perlu diganti? Apakah perlu tambahan gitu? Makanya di Madrid dengan adanya Arbeloa kayaknya cocok sampai akhir musim ya. Musimnya cocok. Contender. Mbappe-nya juga all time high. Kenapa? Coba lihat. Produktif banget. Semalam 2 gol. Enggak satu. Satu lagi sih. Panen Kak, satu. Penalti doang. Satu lagi sih Lah, ini. yang Vini dua kok. Dua. Oh, bro. itu ya. Oh iya. Dua-duanya Mbappe berarti. Kan 2-0. Iya. Wah. Tapi emang Mbappe tipikalnya emang harus dimanjain pelatih. Iyalah. Kalau Iya, dia nggak ada. bisa ada 2 matahari dalam satu. Bisa. Vini Mbappe lagi dalam kemesraan yang sangat tinggi. Oh dia majelas dia. Bener. Oh gitu. Lu lihat cara mereka bermain, ganti-gantian kanan kiri. Karena nggak diatur, Gi. Iya karena maksudnya pelatihnya nggak boleh lebih bersinar daripada Mbappe-nya. Bukan berarti. Gini. Sorry, kalau Xabi Alonso kok diatur. Lu area sini, Vini lu support. Nggak mau kan Vini hawas kan marah nih. Kalau Arbeloa, lu main ajib. Yang penting depan gawang lu bisa golin. Lu tuker-tukeran enggak apa-apa. Dan Zidane pun melakukan itu. Zidane, Ancelotti Dan sama. emang cocoknya dengan pelatih tersebut ya. Emang harusnya begitu. Nggak, kalau menurut gue sih apa ya? Apa yang dilakukan pemain-pemain Madrid? Pertama Arbeloa nge-tweak. Arbeloa udah bilang cara main gue tuh sebenarnya lebih ke arah main gegen pressing apa segala macam. Dia bilang stated begitu dan kelihatan memang secara intensitas Madrid itu kayak pressnya ada, high press segala macam, langsung quick recover, cepet jebret direct goal. Itu kelihatan lah. Cuman ini bukan hal baru. Alonso walaupun berbeda cara mainnya, tapi pemain Madrid itu sebenarnya tune in semua sebelum insiden El Clasico yang Vini. Setelah yang Vini yang ngambek tuh, semua jadi berubah. Nah sekarang kan tinggal pertanyaannya seberapa jauh Arbeloa bisa nge-handle nih pemain. Karena Alonso sampai El Clasico itu fine-fine aja. Itu malah tip of the iceberg. Itu kan udah dibahas sama Atletik. Sebenarnya ketidakcocokannya itu sudah berjalan lama di ruang ganti. Lo disuruh nonton. Tapi kan dibantah itu, dibantah juga akhirnya. Dibantah sama ininya, maksudnya sebagai PR lah dibantah karena mereka mau move on pada kondisinya kan. Kondisinya kan mau lanjut sama Alonso. Nggak mungkin nggak dibantah. Tapi maksud gue yang terjadi di lapangan saat itu yang seingat gue ya, maksudnya Madrid itu masih itu pemainnya all terlihat out secara real tuh di situ. Iya, jadi setelah El Clasico tuh menurut gue baru kelihatan kayak penurunan drop off intensity-nya. Cuman sebelum El Clasico tuh meskipun ada internal issue tapi seenggaknya di lapangan tuh masih showing off 100% lah. Ya, karena match El Clasico yang itu tune in bagus loh Madrid mainnya. Makanya gitu loh. Pressingnya dapat, semua juga dapat dengan skema yang beda ya. Kalau Arbeloa kan ya tadi clear pressing direct apa segala macam, kalau Alonso lebih possession apa segala macam. Cuman sama aja, nah tinggal gimana Arbeloa bisa nge-handle secara sustainable aja. Apakah dia akan menghadapi apa yang Alonso hadapi atau dia memang ternyata ya lebih ngerti caranya, kita kan nggak ada yang tahu. Perkara waktu aja sih nih. Nah, enggak, kalau Alonso tuh intinya Alonso tuh ribet. Itu yang terjadi, banyak gesekan di belakang tuh, dia ribet. Terlalu technical, terlalu mikro, taktik. Banyakan PR. Iya, detailing, terlalu detail. Suruh nonton, footage, pelajarin. Padahal nih pemain digaji main bola untuk have fun. Untuk menang. Nah, sisi itunya tuh yang mungkin menjadi milestone-nya
Alonso untuk belajar lagi, ngerti nggak? Bahwa beberapa orang bermain bola itu memang pertama di level tertentu kayak di Real Madrid dia udah nggak mau ribet, maunya have fun gitu, dan gimana cara dia ngehandle ya gitu sih. Dan gue lihat juga pemain-pemain Madrid itu sebenarnya solid, bukan dia berkubu-kubu nggak. Maksudnya dengan yang insiden Vini sama Rodri, dia berbondong-bondong untuk ngasih campaign blacklist apa segala macam gitu-gitu. Berarti emang dia nggak seneng, ini kasar ngomongnya, ini emang nggak seneng aja ada orang baru ngasih metode baru. Ngerti nggak lo? Ini bisa jadi. Ribet gitu. Ribet, gue udah menang banyak kok. Tapi kan yang jadi Ngapain sih begini? pertanyaan singkat itu sebelum yang gue tahu ya apa gue baca salah atau gimana, waktu mengambil Alonso itu karena Madrid move on. Mau dengan cara baru kan. Iya. Nah, itu paradoks emang. Nah itu makanya gue nggak tahu nih emang apa Alonso Itu dibohongin. gue udah kritisi Perez itu. Menurut Iya gue kan? paradoks, lo mau ngerubah tim menjadi tim yang memiliki identitas permainan, tapi secara implementasi yang membutuhkan ruthlessness, yang membutuhkan apa ya, tangan besi. Kan harus tangan besi kan. Iya. Gue mau ngelakuin ini. Suka nggak suka cabut lo gitu kan. Tapi malah manajemen milihnya pemain. Nah, Itu parah jadi sih. masalah. Jadi paradoks itu. Parah. Itulah. Nah, Tapi- sekarang pertanyaannya, race is on nggak? Iya, race is on nggak? Gue nggak pernah Atletico gue buang jauh deh karena bukan Atletico juga menang mulu nih, bos. nggak akan adalah. Madrid pasti akan mengejar, Madrid pasti akan nempel nih, akan kejar-kejaran. Tapi at the end Barcelona akan juara Liga. Dari kacamata Pegang gua omongan ya. Husen. Gue udah Pegang ngomong omongan dari Gunung. bulan Desember ya. Jadi gue yakin banget Barcelona juara, tapi Madrid dengan perlawanan. Gitu. Paling tipis-tipis gitu. Iya, Itu nanti gua yang gua nanti suka. bakal minggu depan misal nih Madrid nyalin Barca. 2-3 minggu Barca lagi ke atas gitu loh. Ya, emang dari secara matematika yang kita lihat mata kita ya, Iya. emang Barca lebih convincing Iya, lebih convincing. dibanding Madrid ya. Dengan ada Sheki, Arbeloa baru masuk, kan bakal banyak kompleksivitas di dalam tuh. Ngerti nggak maksud gue? Oke, Barca solid karena Barca dia udah juga solid. dia membawa apa yang dilakukan musim lalu dengan pemain-pemain yang sama jauh lebih solid lah. Nah, Gitu. oke, kita langsung loncat ke Bentar, rivalnya. ada lagi yang lupa Oke, apa? lu, ada yang lupa lo. Apa? Gua nggak paham nih panenkan Mbappe nyindir atau gimana? Kenapa nggak kasih ke Diaz? Enggak, tapi pertanyaannya adalah Dia orang asik waktu parah. Bukan, gua waktu bingung kita nggak? memahami Lu bingung nggak? nah waktu kita dapat Iya, berita kalau Panenka tersebut buat Diaz, Iya. itu klaim dari mana? Itu dulu. Dari Mbappe. Ngomong. Coba bentar ya. Makanya itu dulu. Kok nggak ada statement Itu apa-apa? dulu, maksudnya itu Coba kita dulu. lihat ya. Jangan sampai kita ngejahit-jahit sesuatu karena spekulasi gitu. Mbappe. Soalnya kan abis itu nyamperin Boleh ke nih di Diaz. belakang kan. Giringan media jatuhnya Nanti kali kan itu. di belakang. Kamera yang ngerekam omongannya selebrasi Mbappe sama Tuh. Panenka. Mbappe bilang katanya ini buat kamu. Tuh. Ini Mbappe ngomong iya. juga. Mbappe ngomong ke Diaz pada saat selebrasi buat This is lu, for buat you, lu. this is Ya. for you. Dan Fabrizio juga udah mengonfirmasi Kylian Mbappe _2 my Panenka penalty was for Brahim Diaz. Iya. Menurut Fabrizio Romano. Kalau Itu gua kalau maksudnya nggak support. Apa yang ngasih tahu itu yang bener gimana ya? Iya, makanya kan Ambigu. Ini apa pengen Iya, kan bener? kalau dia benar-benar buat Diaz ya. kan kasih bola aja kan. Si bolanya ke Diaz. Walaupun agak Cuma gue benar. takutnya begini Diaz. Diaz begini, Nggak, maksudnya itu kan jatuhnya Iya kan? kurang ajar kan? Iya, gitu Nih maksud mau gua. lihat ya? Iya. Nih yang bener. Apaan? Kagak gitu Dan di- support. Mbappe nongkrong dong Mbappe. Kurang Support nongkrong tuh nggak deh. gitu. Support tuh lu biarin Diaz, ayo gua kasih tahu nih, lu belajar apa segala macam. Bukan malah lu ngasih tahu yang bener. Cuman kok gua Singgung dong orang. Itu sih. Cuman kok gue kan orangnya penikmat konspirasi ya gue. Kan konspirasi yang Diaz tuh sengaja miss penalti di AFCON itu kan ada video-video yang belakangnya kan. Ada video-video enggak ada video belakangnya yang si Mane ngomong sama siapa tuh ntar bakal gini terus ngomong sama Mendy gini. Kalau misalkan konspirasi itu benar, Diaz jadi tameng sih gokil tuh orang. Enggak, untungnya apa? Ya untungnya kan si Maok itu si Senegalnya nggak ini walkout. Enggak, untungnya dia gagalin apa? Biar main lagi, biar Senegalnya main. Ya enggak ada lah. Nggak ada urusan. Ngaco. Nih gua mau ngasih Ini ya, menurut betul. POV konspirator ya, bukan gue ya. Ini gue mau POV ngasih fakta yang gue yakin lu semua belum tahu. Ini knowledge juga nih. Ini informasi nih. AFCON itu kan tiap 3 tahun 2 tahun. Nah, Sekarang udah 4 tahun resmi. 4 tahun. 4 tahun kan. Udah. Tapi kan sebelumnya kan Abis ini 2021, 2030. Iya kan. Nah, di 2019, 2021 apa 23 Maroko itu back to back gagal penalti dan kalah. Hakim Ziyech 2019, Hakimi 2021. Jadi emang udah kebiasa ini tim Gagal penalti. gagal penalti. Jadi nggak ada urusan sama match ini doang nih. Iya. Gitu. Ziyech yang membuat
Cuman bedanya nggak final ya. Iya. Kalau nggak salah semifinal sama apa gitu, tapi nggak gol gitu loh. Iya, iya. Jadi menurut lu Brahim Diaz nggak bakal jadi Roberto Baggio? Beda lagi. Beda. Roberto Baggio itu World Cup sih, World Cup, Final. penendang terakhir. Dan dia juga kalau Dia juga yang sebenarnya, membedakan skala kompetisinya ya. Iya. Ini AFCON dan World Cup. Iya. Tapi Loadnya sama. secara dia Loadnya loadnya, sama. secara besarnya tendangan dia itu Iya. sama seperti tendangan terakhir seorang penalti. Betul. Penalti shoot. Cuman ada persamaan. Waktu zaman Baggio di World Cup 94 tuh kayak Brahim Diaz golin tiap match, jadi penentu kemenangan. Top score, dia top score. Dia kan Dia top top score score, karena orang murung mukanya dikasih dia kan rekor Golden Boot. 5 pertandingan berturut-turut cetak gol terus di AFCON. Makanya harusnya tuh kan nendang Enesri. Kalau yang nendang Enesri, dia menjadi satu-satunya pemain yang menciptakan gol di 5 AFCON berbeda. Enesri. Iya. Tapi dikasih ke Diaz untuk top score-nya dia. Top score. Heeh. Gitu. Jadi sama Baggio agak mirip. Baggio dari grup stage sampai semifinal tuh golin terus. Dan dia main di tanah sendiri, ditonton sama Betul. presiden atau perdana menteri ya. Pokoknya pasti ya. leader Raja lah, raja. itunya lah rajanya. Dan sebelahnya Gianni Infantino pas gagal penalti. Gitu. Oh. Udah bingung semua. Barcelona gimana nih ngobok-ngobok Oviedo? Emang bukan, tapi Oviedo emang bukan kelas La Liga sih. Iya, bukan Bang. kelas La Liga 3-0, Bro. Expected lah Expected. harusnya 8-9 ini match. Bagus, Oke. maksudnya bukan levelnya Barcelona terlalu Iya, gampang gampang. nembus mereka. Dan lu kalau bisa lihat kenapa gampang, 2 gol itu blunder yang bener-bener di press dikit, tep lepas, Iya. dikonversi di gol. Dan nggak adanya Pedri juga di match ini nggak. Nah, ini Olmo yang gantiin bos. Nggak, Bos. maksudnya nggak jadi pengaruh apa-apa. Iya. Kita sempat dibahas tuh ya sebelumnya. Di UCL. Pedri ini pemain kunci buat Barca bisa. Ya, nanti ujian race-nya. tanpa Pedrinya ngelawan Kita tim-tim yang gede. kan 7 match nggak ada Pedri, tapi gue selalu bilang oke Pedri nyawa, tapi selama front three-nya ada apalagi Rafinya ya. sama. Iya. Dan Yamal tapi kemarin pecah golnya. Gocap, Overhead asisnya kick juga gitu. cakep. Saldo. Rafinya juga bagus chipnya. Olmo 2 assist ya? Iya. Kalau nggak salah ya. Berarti Olmo sukses menggantikan Pedri, tapi Fermin juga nggak kalah. Wih, juga. gue sih Oh. kalau gue jagoan Fermin deh. Ya Oh udah. Chelsea. Enggak emang bro, dia Jago. baru setengah musim udah 20 20 G. gol dari Iya. 20 ya. Gila, Dan gila. dia banyak dari bench Iya. gitu loh. Dia lu Olmo apa Fermin? Fermin. Lu? Fermin gue. Untuk apa nih? Kalau lu untuk sustain, gue pilih Olmo. Kenapa? Karena secara data dan starter dia, ya Olmo lebih banyak. Maksudnya kalau lu suruh siap day to day starting gitu loh secara jangka panjang. Fermin gua pilih lebih Olmo. back start lah gimana Tapi sih? kalau talent, Kapan Olmo start ahead of Fermin? lihat aja. Coba lu lanjut. Lu? Gua kalau secara quality individu pemain gue Fermin. Skill. Skill. Kenapa nggak Olmo? Olmo juga skillful loh. Skillful tapi gue ngerasa Fermin tuh kayak lebih ngasih kreativitas dan apa ya? Lebih eye test juga lebih enak ditonton walaupun Iya, Olmo juga. betul, gua setuju. Olmo juga Olmo enak tuh ditonton. progresif ke depan, dia Iya. bawa Kalau bola. kesiapan Fermin gua kan Olmo. dia otak. Iya. Minutes play itu banyak kan Olmo. Iya, gue kok kalau kesiapan secara mental, secara fight, gue pilih Olmo. Karena longevity ya. Iya, dia Tapi udah kalau lama based juga. on player, Fermin gue. Jadi nggak menurut lu nggak bisa dibandingin? Enggak. Jadi switching. Oh. Yang satu off, satu on, golin, assist. Oh. Ini juga begitu lah. Itu Oh hard karena shit. Fermin lebih banyak main di Champions League, jauh lebih banyak main di Champions League. Ya, itu kan Emang enaknya begini nggak punya proyeksinya pemain kali. yang sama terus di Iya. dua kompetisi itu lah enaknya. Ini juga Real Oviedo infonya udah 3 kali berganti pelatih di musim ini. Iya, Pak. Bukan pelatih kayaknya masalahnya. Ente nggak cocok di La Liga. Ente nggak cocok di La Liga. Tapi ini tim yang nggak pernah ke La Liga loh, kesian. Iya maksudnya udah Ini nggak usah. kayak Cazorla kan? Iya. Oh pelatih Cazorla. Bukan Enggak, maksudnya pemainnya. Cazorla dulu dia naikin ke La Liga. Iya lah, emang udah inilah. Iya makanya itu. Mereka itu 10 tahun yang lalu dari Liga 3 ke Liga 2 dan baru di musim ini ke Liga 1. Iya, Ya Allah. kayak gitu sih. Kayak Barca tega juga sih. Lu masih mending 3-0 Siap. Gi, kalau 10-1 ke Exeter di Iya. PTC. Nah itu kan beda liga bro. Iya, makanya. Beda liga. Kasihan juga ya. Dan Barcelona mencatatkan rata-rata mencetak gol tertinggi di La Liga di musim ini. Ya musim lalu. Dari musim lalu begitu? Iyalah, dia kalau produktivitas Jago. Woi. Itulah. Sama bersaing sama kebobolannya. Ya karena banyak kan tinggi banget. Karena tinggi banget. Gila. Nyetak sama kebobolannya. Jadi sekali lagi gue tegesin Nah, title race on. tapi gue mau kasih apresiasi buat Eric Garcia ya. Menurut gue ini pemain bukan seorang utility player doang. Tapi Karena semua orang gue lihat di skena fans fans Barcelona menganggap Eric Garcia nih ya udah pemain yang bisa nambel aja gitu kan. Tapi yang dia tunjukin musim ini gila.
Sebelum musim ini akuin dong. Oh ya, sebelum sini Eric ya. Garcia nih, lu nggak ada bek kanan, mainin bek kanan. Iya, betul. Lu nggak ada DM, mainin Ya, DM. musim lalu ya, musim Iya lalu kan? ya. Iya, betul. Dia cuma seorang palu gada gitu Iya. kan. Tapi musim ini ditunjukin kalau dia pivotal player Iya. gitu. Apalagi semenjak pakai topeng ya. sama Gerard topeng. Gerard Martin sama Eric Garcia yang sangat menarik. Iya. Enggak, kalau kata fans Barca Gerard Maldini. Kalau gitu maksud gua, kenapa gua ngomong gitu? Baik juga, Kalau baik. kalau Gerard Martin kan sudah dikasih gelar Maldini, Iya, apa. iya, Tapi nggak ada yang kasih apresiasi ke Eric Garcia. Nanti Eric Cantona kan dia. Oh, Eric Garcia, Eric Cantona. Enggak, baik Agak ya. nggak masuk tuh. Oke, itu dia dari Serie A kita udah bahas. Dari La Liga kita udah bahas. Kita masuk ke segmen utama kita yaitu Premier League. Tapi tunggu dulu, Sen. Iya, Nggak bisa kita langsung ke inti acara. Iya, iya, oke. Nggak bisa kita bahas Hamam dulu. Nah, kita bahas tim kita dulu nih, Sen. Oke. Baru menang 2-0. Menurut gue Gak puas lu kayak gue. nggak puas sama sekali. Gue nggak puas. Sangat Tapi Langsung gue to the point aja lah, pep in pep out. Gue out, gue masih. Gue masih out. Sampai kayak Vergi baru boleh out. Gue out. Gue still out. Gue still out. Boleh, sekarang kita saksikan boleh. Ini orang debat pep in pep out boleh. Kita nonton. Gue out. aja. Gue out. Enggak, sebentar, gue devil advocate yang out dulu. Kemarin kita ngelihat suatu skema baru lah dari Pep, di mana dia menggunakan 4-2-2-2. Oke, Ya, Arne Slot. 4 back, 2 DM, Bernardo sama Rodri, 2 gelandang serang, Cherky sama Reinders, 2 penyerang, Semenyo sama Marmoush. Dan itu sangat works karena kelebaran dijaga di 6 orang itu, si 2-2-2 itu semua di tengah. Yang ngelebar si fullback O'Reilly. dan balikin Nunes itu bener-bener pemecah kebuntuan. Karena dengan ruang segede itu, Nunes yang punya crossing baik tuh bisa nge-whip dan kemarin dapat kan di first time sama Marmoush kan. Terus kita lihat juga bola-bola direct dari Gehi berapa kali ke Semenyo, tapi ya nggak klinis aja gitu loh. Iya. Jadi secara kepelatihan menurut gue ya nggak ada masalah sama Pep kalau menurut gue. Yang masalah adalah klinisnya aja kemarin gitu. Kalau menurut gue gitu. Jadi apa alasannya nih kalau Pep out walaupun secara kepelatihan menurut gue bagus. Menurut gue emang ini gue kasih kredit tentunya di match kali ini karena dia ya dari zamannya Johnston tiba-tiba ke DM apapun lah, Ya. semua kaya banget dia soal taktik. Cuma ini kan personal opinion, Iya kan opini pribadi. Taste, Harus taste. punya harus gue. punya underlying dong Gue alasannya kasih apa. underlying dulu. Gue kasih underlying dulu. Oke, dia ngasih versatility dalam taktik. Dia kaya. Dia juga punya mental yang bagus. Gue yakin City ini emang gak ngincer Arsenal, gak mau ngejar Arsenal. Dia nyantai aja main tiap game. Kalau Arsenal kan di atas dia ngubek-ngubek, dia shaky sendiri. Iya. City tuh gak ngerasa mau ngegedor Arsenal. Dia main per game santai gitu. Nah, dari situ kan berarti mentalnya udah ada. Mental nih pelatih udah ada, mental pemain-pemain udah ada. Cuma nih masalah taste dan personal opinion. Gue setuju pas si Semenyo sama si Marmoush, lo perhatiin dia selalu dapat trupas dari Iya. second line-nya. Dan itu yang gue pengen sebenarnya. Itu City ala dulu. City ala yang dua striker Negredo sama Aguero. Iya. Ngerti gak lo? Ngerti. Itu yang gue pengen. Terus kadang-kadang Leroy Sané di kiri, Iya. baru crossing gitu-gitulah. Jesus nafas apa segala macam. Nah itu gue lebih suka cara permainan City di era sebelum Pep karena dia lebih cenderung direct dan nggak tahu emang mungkin dari segi makronya Barclays kan nggak terlalu sistematis. Ya, tiba-tiba Pep datang ngacak-ngacak. Tiba-tiba Pep ngacak-ngacak. Ini personal gue. Gue setuju sih. Gitu. IPL agak jadi boring gara-gara Pep. Gara-gara Secara game ya. Lu bayangin goal of the season dari 2007 sampai 2013. Don Dembaba yang Iya. tau gak lo? Papis Cisse, Pep. Papis Papis Cisse, Cisse, iya, Papis Papis Cisse Cisse. yang begitu. Iya. Terus Luis Suarez yang Luis- Norwich. Iya. Jack Wilshere yang one two. Iya. Iya. Yang gitu bagus banget. Dorgu yang lawan Arsenal. Ah, itu Belum akhir itu. Kasih kunyah. kasih kasih napas dulu saya. Sabar. Maksudnya kita balik lagi ke era Barclays. Banyak banget gol-gol yang lebih beautiful di mata gitu. Itu yang sepak bola. Tapi yang gue Pep ingin. sudah nunjukin dan membuktikan bukan hanya dari perkataan tapi dari gameplay. Kalau musim ini dia mau merubah itu semua. Ya iya makanya gue setuju. Dia mau memberikan kebebasan, dia mau lebih ada directness, main tuh langsung ke depan. Bentar. Udah selesai. Mau mencoba apa lagi? Karena musim kemarin udah dibuktikan itu karena dia downfall, yaudah gue bebasin. Karena emang dia orangnya sistem ternyata. Nggak bisa dipaksa buat iya. ngasih kebebasan. Mungkin dia kemarin pas habis menang gila happy.
Lihat nggak? Iya, yang ngomongin penalti juga. Itu lucu banget itu. Itu lucu. Dia ngomong apa? Insya Allah, kenapa? Insya Allah. Oscar Bob main atau enggak? Kok tiba-tiba jadi skena Insya Allah deh. Nah, cuman Nah, sebenarnya nggak perlu balas sih. Iya, Udah nah. gue soal Pep-in udah gue. tapi paling gue mau remind sedikit aja tuh Ki. Gue bisa kasih lu satu contoh di mana yang ceritain itu sebenarnya kita udah pernah terjadi. Itu di masa kita punya SAS. Sterling, Aguero, Sane. Itu di mata gila. Di mata juga gila. Itu Itu- tapi awal-awal Pep ya. Iya nggak awal banget sampai 4 tahun. 4 tahun dan sama satu lagi waktu Aguero cabut di musim kita yang false nine-nya Gabriel Jesus itu gila. Iya. Itu 18 ya? 17 ya? 17-18 sama Centurion. 21-22. Ya, Ya Centurion tuh ramai banget. Tapi ya udah itu masa pribadi. Cuman yang pasti yang gua senang Pep ya dia punya ide, dia punya pekerjaan dikerjakan, dia yang nggak suka diatur dia tidak diatur, jadi murni passion dia, nggak ada paksaan. Itu yang membuat menurut gue City jadi konsisten. Beda kalau lihat Real Madrid, ownernya ini, Chelsea masuk kurang ngerti gitu. Pep itu bisa eksplor sendiri, dikasih kebebasan, semuanya itu menurut gue suatu hal yang luar biasa. Dan gue setuju, gue respect juga sama Pep, bukan berarti gue nggak, so gue nih saat meni orang gue enggak, Iya. gue seneng nih tim dibawa ke arah yang lebih baik. Gue nggak seneng sama Hasan Kenapa? yang bilang tim kita tim musiman. Masih musiman? Ya sang bilang. Kemarin di review Ucil, Maksudnya apa? City ini tim yang musiman. Maksudnya? Jadi ya udah, Definisi musiman apa? coba bahas yang menurut Hasan apa? Gue gak lupa lagi maksud nangkapnya gimana. Cuma kayak musiman tuh lebih, kalau dengan cara dia ngomong ya, dia bilang kan City ini musiman kayak Chelsea, beda sama Arsenal, Liverpool, MU. Berarti ini bawanya udah historis Iya. kayaknya. Iya. Bawanya udah historis. Kayaknya ya. Jadi kayaknya musiman nggak tahu ya. ini Gue nggak tahu ibarat nangkep. kata, ya kayak misalnya Swansea 2011. Iya. Di atas berapa tahun, habis itu ntar bubar lagi. Iya gitu. Lah dia 31, 32, 33, 34, 38 libur sampai tahun 80. Iya. Bedanya apa? Iya, sama aja. Yang Iya. musiman tuh sebenarnya Arsenal 2004, habis itu udah bubar. Enggak. Tarik belakang. Kurang baca sejarah itu. 80-an kita juga ada. Iya, 80-an. Ada George Graham 80-an. Maksud gue kalau musiman tuh nggak relevan ya. menurut gue. Enggak, itu mah banter-banter sampai. Iya, nggak relevan. Tapi kalau menurut gua, buat lo ya, you never know what you have until it's gone. Tuh. gue juga gue pengen ada perasaan itu. Iyalah, Gua pas pengen. udah gak ada Pep nanti, Ya wah. baru Gue pengen. Struggle-nya. enakan zamanku toh. Gini, Iya. gue adalah tipikal fan City yang selalu di garda terdepan ketika City itu downfall. Iya. Gue Iya. karena ada di situ since day one. Oke. Tapi hari ini lo harus berjibaku, harus juara pokoknya lo. Oh harus. Bisa. Lu support gue kan? Enggak, gue netral. Ya. Gue udah menerima Arsenal juara soalnya. Nah, ini mau ngejinx dia. Nah dia tinggal tunggu momentum aja sebenarnya. Iya. Dan City, Basya. Gue cuma fokus Chelsea back to top 4, that's it. Gue gak fokus apa-apa. Kalah sama King MU. Ntar King MU yang Gue masuk. suka mentalitinya kayak gini. King MU masuk Itu top 4. mentality yang City punya. Ya kan maksudnya Villa masih bisa jatuh. Maksudnya masih banyak. Iya. Tapi tambahan. Sebenarnya kita nyambung ya. Yang tadi Nugi bilang itu menurut gua jeniusnya Pep Guardiola ketika bermain di sistem kompetisi liga. Dari dia di Barcelona, dari dia di Bayern Munchen, dari di City awal. Dia tuh nggak pernah ngotot ngoyo yang wah enggak. Dia tahu kapan gigi 1, dia tahu kapan gigi 2, dia tahu kapan gigi 3, dia tahu kapan gigi 2 lagi. Ini gua merasa di Februari ini dia 3, 4, 5 sampai juara. Oh gitu. Gigi 3, 4, 5 sampai juara. Itu make sense sih karena dia udah beli Semenyo Gehi dan bulan Februari itu Ruben Dias balik ya? Apa? Balik. Dias balik. Yang celana panjang tuh Guardiola. Guardiola. Ruben Dias balik, kita bakal lihat duet dia sama Gehi dan itu menurut gua duet yang sangat solid. Terus Aureli kiri, Nunes kanan kalau nggak cedera juga solid. Cuma tinggalin aja sih, tinggal mereka chemistry depannya harus, karena kan mereka banyak drop point karena nggak klinis dan belakangnya sempet caur kan. Cuman kalau dia bisa ngebalancein itu, ini sih bakal Arsenal dakdikduk. dan dia bakal di winning run juga gitu. Cuman ya kita lihat menurut gue 5 game ke depan ini vital karena dia bakal ngelawan Liverpool away, Spurs away. Tapi sebenarnya lebih vital Arsenal sih lawannya tim-tim yang harus mendapatkan 3 poin. Nah, nggak, maksud gue kebaliknya gini, setelah 5 laga itu kebalik, City yang punya Iya. winning run yang bagus, Arsenal yang lawannya susah. Kalau nggak salah tuh Chelsea, City juga, Oh, Chelsea susah. apa Spurs gitu lah. Pokoknya jadi kebaliknya 5 game ke depan, City yang lawan big games, Arsenal yang agak nyantai, habis itu kebalik. Oke. Jadi vital banget sih ya, 15. Seru. Cuman City punya mentalitas yang Ya, berbeda. itu. Best player siapa? Best player gue Gehi. Gue mau kredit dulu ke Gehi. Gua
Menurut gua Marcus. dengan adanya Gehi beda banget ketenangan di backline, kontrol, compose, instant impact. Gehi Semenyo instant impact, tapi untuk game kemarin karena ini game Gehi dan clean sheet jadi Gehi lah. Gue Marmus sih. Sama gue Gue seneng banget dia mencetak gol pertama di Premier League. Pemain yang oleh harapkan atau orang Iya. prediksi untuk Top score. bapukin sekarang cepat. gua nggak bilang bapuk. Enggak. Enggak, Doku maksudnya- lu kata-katain nih. Oh, lu pengen gua katain Marcus. Iya. Oh. Doku sih jago. Cuman Jinx. gue merasa ini kepercayaan diri dia dipercaya starting 5 menit langsung cetak gol, crossing yang luar biasa, finishing yang bagus banget. Dan gue melihat dari aura senyum dia nih masa depan yang cukup cerah di 6 bulan ke depan. Iya. Di gue Marmus. Gue juga Marmus karena kenapa? Gue ngerasa Gehi ini Lu matiin TV habis Marmus gol. enggak, bukan. Tapi enggak, Gehi ini menurut gue emang satu defender top 5-nya di Premier League season ini lah. Even semenjak di Palace gitu. Dan gue yakin dia bakal jadi starting under Tuchel juga di World Cup. Dan dia udah experience, dia udah ngerti sistem bermain yang bagus tuh gimana. Jadi masuk Pep dan dia langsung nyetel tuh gue nggak kaget. Tapi Marmus datang langsung menghadirkan apa yang Haaland lagi hilang di 7 game ke belakang itu menurut gua lebih spesial. Karena Marmus kan jarang dipercaya nih. Betul. Datang langsung ngasih instant impact. iya. Jadi gua Marmus. Ya Gehi dan Marmus sama impactfulnya menurutku. Iya, iya. Karena Marmus mungkin di strateginya dua backnya Pep ini lebih fit in ke Marmus karena Iya. Marmus punya kemampuan yang lebih di dribbling ya dibanding Haaland ya. Dan Gehi compose-nya aduh subhanallah. Tapi buat gua biasa aja kemarin. Buat gua. Gue sangat Karena biasa. dia karena standar Gehi udah tinggi menurut gue. Maksudnya, Gehi itu udah bagus wah, banget gitu. Kan ada video tuh Manchester City yang dia blok-blok. Buat gue sangat biasa karena melihat lawan juga ya. Iya. Ya udah bagus. Oh that's it. Udah cukup, jangan digede-gedein. Dia udah sering gitu di Gua Palace. Marmus sih. Worst player? Worst player gue Siapa ya? si ini nomor 9 nya siapa? Banyak peluang tuh kosong. Larsen. Iya, Stan Larsen. Enggak, kalau gua Arias sih. Arias kemarin ditempatin jadi gelandang, perannya nggak banyak di saat ada bola ke line terakhir Wolf, dia nggak ada. Dan akhirnya dia nggak bisa kontribusi ke game. Jadi ya gue John Arias. Lu? Gue Larsen standar. Gak Iya bisa kan? maksimalin Stan peluang. Larsen. Nggak bisa maksimalin peluang. Sama dia salah langsung. Oke deh. Thumbs up. Thumbs up gue City lah. City lah. Cuma gue expect Easy. menang gede sih ya. Jadi babak kedua langsung shush. Oke. Kita geser lagi pertandingannya. Ada tim yang ingin bubar melawan tim yang baru dapat pelatih anyar. Crystal Palace. Anyar. Anyar ya. Definisi anyar apa itu? Anyar baru teranyar. Iya. Anyar pantai. Anyer. Crystal Palace 1, ada Chelsea 3. Di sini ada pertanyaan yang lumayan harus dijawab buat oleh apakah Liam Apa Ross tuh? Senior udah menemukan racikan terbaiknya di Chelsea? Belum. Belum. Ini kan cuma kita bicara pakai konteks ya. Ini Palace-nya hancur banget. Palace hancur secara dua hal. Yang pertama psikologi, yang kedua materi. Gitu, nggak adanya Gehi. Itu impactnya banget-bangetan. Nggak ada yang ngelit three at the back mereka gitu loh. Terus yang kedua secara psikologi, di mana Gazner bilang mau cabut, marah-marah, gosip Mateta mau cabut gitu. Jadi secara dua itu mereka emang lagi drop. Terus Munoz juga kemenangan, masalah ya, terus Munoz. rekor Munoz baru sembuh cedera, terus rekor mereka juga 10 atau 12 game terakhir tanpa kemenangan. Jadi Crystal Palace nggak lagi bagus gitu. Karton merah. Itu kan setelah udah 3-0. Padahal gue Ya maksudnya. padahal Ini sebelum datang ke lapangan, maksud gue secara konteks kan tadi ngerespon lu bilang apakah Liam Ross Liam Ross menemukan ramuan. terbaik. Sebenarnya kalau racikan masih racikan Maresca, cuma dia menambah 1-2 hal aja. Contohnya dia nambah seorang Andre Santos yang mainin peran khusus, di mana dia dengan adanya Andre Santos dia nge-enable Caicedo untuk naik sebagai tetap menjadi ball winning defender, tapi dalam posisi itu di 8. Jadi lebih agresif karena filosofinya Rosenior tuh selalu react. Kalau di latihan dia selalu ngomong itu react. Dia selalu menitik beratkan counter press. Jadi main intensitas tinggi. Makanya kalau lihat mainnya Chelsea sekarang itu nggak serapih Enzo Maresca. Dimana Enzo Maresca tuh lebih kontrol, lebih possession, lebih pep lah. Di saat Liam Ross Senior tuh lebih berani, lebih sering lepas bola. Tapi lepas bolanya ini dilatih untuk memenangkan second ball. Nah itulah keunggulan Chelsea kemarin. Karena kita tahu chaos itu menciptakan peluang di sepak bola. Gitu loh. Jadi itu yang coba digali terus sama Rosenior. Tapi siapa Rosenior di Strasbourg, cara main yang lu sering tonton juga mungkin di YouTube atau apa itu belum ada yang jalan. Belum gitu. Gue mau nanya sama lo, mumpung masih ada di kepala.
gue melihat kayak nih pelatih nggak rotasi dari Enzo Maresca. Iya. Nah, gue juga ngelihat ini Estevao bakal dimainin terus menurut gue. Lu setuju gak kalau Estevao jadi bener-bener inti tanpa mempertimbangkan faktor usia dia? Setuju lah. Gue di awal musim Ya. menurut gue winger terbaik kita Estevao, tapi Estevao yang paling tidak siap. Oke. Oke. Sekarang di tengah musim, ya maksudnya umur, mental dan lain-lain gitu loh. Tapi sekarang yang paling jago dia, yang paling siap dia. Gila ya. Jadi gue nggak bingung kalau dia start terus. Iya, makanya gue di zaman Maresca kan jarang kan hitungannya, maksudnya nggak setiap minggu weekly week off Iya, gitu iya. dengan alasan apapun. Karena gue juga melihat Iya. Lamine Yamal kan kacamata gue, Iya. ya bakat sama deh sama-sama wonderkid. Cuman kenapa lu harus mempertimbangkan faktor itu? Iya. Nah menurut gue ini pelatih bakal ngasih jam terbang sangat tinggi Ke Estevao dan itu akan bagus buat dia dan Chelsea. Bukan itu kemarin statement lu jangan terlalu di milking waktu Nah, pas Enzo kalau main. Ya itu kan musim awal ini- musim. Iya. Nah ini kan cuma berapa bulan setelah Ya, itu. sekarang kan ada kondisi. Sekarang gini, kondisinya kita nggak punya winger, cuma sisa 3. Neto, Garnacho, Gittens. Nggak ada yang bisa. Dua-dua Dan nggak ada Palmer. Nggak ada Palmer juga. Nggak ada yang bisa, bro. Ya, kalau kondisi gini mau gimana? Kepepet istilahnya. Kepepet ya udah. Emang Udah, kadang-kadang berarti- bintang itu hadir karena kepepetan juga kan. Gitu. Jadi menurut gue emang this is the time for Estevao. Ya you play. Kadarullah. Cuma feeling gue tetap aja dia nggak akan back to back main. Lo lihat, gitu. ini kan main nih. Iya. Besok Napoli nggak main. Mainin Kita Ashley bicara Garnacho. PL deh, jangan Iya, pokoknya- bicara PL aja. Ya kalau PL back to back bisa. Tapi kalau kita ngomongin multi kompetisi nggak. Jangan. Nah, agak susah sih. Gue juga maksudnya Nah, di PL tapi ini- menarik dari Estevao, kita tahu lah kalau Estevao itu kemampuan sebagai wingernya itu ada banget di mata kita gitu. Take on, berani dribble. Tapi ada 2 hal yang selalu menjadi pertanyaan. Apakah dia mampu menciptakan output yang bagus? Artinya ball striking-nya, nendangnya bagus nggak? Finishingnya bagus nggak? Terus yang kedua, decisiveness-nya, playmaking-nya itu punya nggak? Ngerti nggak? Karena untuk menjadi elite winger kan ya, lu harus punya 2 itu. 2 itu, dan 2 itu kemarin di game yang kemarin tuh ditunjukin. Ini ada tanda nih. Lo kalau lihat finishing dia di golnya itu bagus lari sengebut itu, nendang sekencang itu, kencang banget itu tendangannya. Yang kedua lebih keren sih gila. Dan umpan yang kedua yang ke Joao Pedro itu playmaker. Itu umpan playmaker, satu first touch doang, tak. Menjaga Itu umpan playmaker. JP kembali. Gitu. Nyetak gol lagi. Kembali nyetak. Nah, problem JP, gue tuh nggak pernah demen sama JP. Oh gitu. Tapi Tapi JP FPL itu gue masih- nggak bisa. Hah? FPL Ya kan apa? kalau gue pragmatis FPL, Saka gue pasang, gue udah sama Saka. Hah? Terus. FPL jangan diinin. Maksud gue dia bukan tipe pemain yang gue suka. Letoy, lambat. Lu itu lebih ke delap ya. Gue lebih gede lah. Gue lebih suka yang lari, duel, ganggu back. Ngerti gak sih? Kalau dia tuh enggak, Letoy lambat, nyari jatuh, nyari fall. Ngerti gak sih? Gue gak suka. Dia winger banget. Tapi harus diakuin, enggak, bukan winger juga. Enggak tipikal. Dia pemain flamboyan tau gak? Yang lingkap-lingkap Roberto flamboyan. Firmino. Iya. Brazilian play. Iya, iya. Tapi Tapi ada satu hal yang gak bisa gue nafikan. Apa? Dia kalau nendang bagus banget. Tendangan. Kenceng. Itu nggak bisa gue deny. Ini orang kalau udah nendang gila. berarti lu termasuk akurasi, 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 power, penempatan. Ini bagus banget di kondang. Problemnya jarang nendang. Dia kayak nggak tahu strike-nya apa gitu ya. Dia kayak nggak tahu kekuatan dia apaan. karena gue inget waktu dia awal di klub World Cup itu finishing Gila, iya. loh. Bagus banget. Tapi di Premier League malah mau playmaking, malah mau jadi provider. Pelatih itu begitu. Gak ngerti gue. Nah mudah-mudahan dia bawah kelas senior. Terus sering nyebut soalnya. Gue nganggap dia 9. Dengan kata itu, mungkin yang harus dilatih adalah keputusan untuk nendang. Ambil Nendang risiko aja. Lu segede-gedenya. inget gak pernah kapan awal musim 8 game 0 shot, bukan 0 gol. 8 game tapi dia starting. Ada di game 8 game 0 shot. Bayangin. Striker loh. Iya makanya. Kagak mau nge-shoot. Kasihan nih. Gue tapi penasaran, gue mau ke Bashar nih. Crystal Palace ini kenapa? Ngerti gak lo maksud gue? Dia nih musim kemarin juara. Dan trofi pertamanya nih fansnya seneng banget gitu. Iya. Terus kenapa secepat itu masa honeymoonnya selesai? Kayak tim Itali sama case. Sama. Gak bisa mempertahankan squad. Nggak bisa kayak ujungnya copot kan. Butuh Nggak duit. bisa. Coba Bashar. Enggak, gue ngerasa gini, ketika lu udah menjadi Palace kan bukan tim besar ya, dia tim menengah yang mencoba mendorong. Dan itu kita udah sering lihat ada di Bournemouth, ada di Brighton. Tapi di ketiga klub itu punya fenomena yang sama, selalu pemainnya dicomot. Cuma bedanya Bournemouth sama Brighton adalah dia punya kesiapan yang matang dari sisi scouting dan lain-lain untuk menggantikan pemain yang cabut. Ya. Dan itu yang tidak dipunyai oleh Crystal Palace.
Olise cabut, siapa penggantinya? Eze cabut, siapa penggantinya? Sekarang Guehi mau cabut, siapa penggantinya? Itu tidak disiapkan oleh si siapa? Ownernya Steve Parish. Itu yang ngebikin Glasner itu marah. Glasner gak mempermasalahkan pemain itu cabut, tapi pertama timing harus tepat. Nggak hamin 1 sebelum game cabut. Kayak Eze, Gehi itu hamin 1 sebelum game cabut tuh ngerubah semua skema. Terus di prepare. Kalau Gehi cabut, siapa nih yang ganti? Eze cabut, siapa nih yang ganti? Gitu. Dan yang ganti harus padan gitu loh. Dan itu yang menurut gua hancurnya Crystal Palace tuh gara-gara. Jadi Steve Parish ini yang nge-revive Crystal Palace, tapi menurut gue sekarang ini dia juga yang lagi ngejatohin Crystal Palace. Jadi menurut gue sekarang ya udah kejedot mentok nih menurut gue nih. Mateta abis ini cabut, Wharton cabut, Munoz kemungkinan cabut. Nah ini sekarang menurut gue saatnya Palace untuk regroup lagi, cari pemain-pemain bintang lagi, cari pemain potensial yang kayak dulu Olise-nya, Eze-nya, Gehi-nya, segala macamnya, Matetanya gitu. Untuk yang penting stay dulu di Premier League. Tahun depan kan Leicester cabut nih. Cari pelatih yang bener, ya project baru lagi. Tapi jangan sampai terulang gitu loh. Lu ikutin Brighton, Bournemouth dan lain-lain gitu. Tapi kan ini kan soal rantai, kayak rantai makanan aja. Iya. Ini pemain kesini muter lagi. Iya. Begitupun juga tim-tim besar kayak City ada masa transisi, Liverpool yang sekarang lagi transisi. Ada Chelsea juga transisi. Mungkin Arsenal lagi Chelsea gak kelar-kelar transisi. Nah, itu maksud gue. Itu kan ada rantainya. Itu berarti bukan semata-mata kita bahasain salahin si Steve Parish juga. Enggak, stature klubnya Gi. City, Chelsea, Liverpool, Arsenal, MU dan lain-lain itu bukan feeding klub. Dia itu tim besar. Iya. Gitu. Tapi kan ntar dia ngambil terus pemainnya habis. Iya, tapi Tadi nyomot-nyomot lagi. Tapi rantainya kan gitu. dia lebih gampang narik orang ke MU nih. MU mau peringkat 19 di Premier League, mau degradasi dia mau signing siapa aja bisa. MU gue main di MU. Begitupun juga Chelsea, City, Arsenal, Liverpool. Crystal Palace itu dan Bournemouth itu dia harus punya daya tarik. Dia kayak contoh, kalau gue masuk Eropa, baru pemain mau datang. Kalau gue masuk Champions League, baru gue mau datang. Itu bedanya. Jadi makanya lu sebelum ngejual-jual lu harus punya sistem yang bagus di belakang. Dan itu yang gue ngerasa Parish ini harus ngikutin Tony Bloom, harus ngikutin ownernya Bournemouth atau siapa, harus dilakukan gitu. Kayak kemarin Bournemouth ngejual siapa? Semenyo udah beli lagi tuh siapa, gue lupa kemarin namanya. Kayak Vasco da Gama ya. Heisen dijual, ada maksudnya yang dijual masih ada Senesi, masih ada Trafford. Akhirnya masih sustain di mid gitu loh. Enggak chaosnya enggak separah ini. Dan pemilihan pelatih juga selalu. Sekarang Gehi gaji di Palace 50.000. City 300.000. Ya udah. ya pengen pindah orang. Ya. Sekarang kalau Palace bisa offer 150 aja, pasti kan dia mau perpanjangan. Cuma kan dia udah mau keluar tuh dari kemarin. Makanya dia udah tahu level gue udah bukan di sini gitu kan. Dia udah cari pengganti nih kayak rantai aja sih. Simpel deh kayak contoh nih gue yang paling gampang ini deh. Kayak Chelsea ini mau beli sama City kan ngincer nih lagi bidding deh Jeremy Jacket. Jeremy Jacket itu menurut gue tipikal pemain Palace, Bournemouth, Brighton banget. Ininya di pemain muda yang sangat talented yang ujung-ujungnya nanti bakal dijual ke tim. Nah itu kalau itu Bournemouth atau Brighton itu udah dibeli mungkin pemain karakter seperti itu. Nah sekarang menurut gua Palace lacking. Cuma masalahnya tim-tim gede juga kayak Big Four ini, Big Six ini juga udah nyambet pemain-pemain khususnya Chelsea ya. Udah nyambet pemain-pemain mentah. Yang biasanya itu prosesnya adalah urutannya adalah pemain mentah ke rantai makanannya. Iya, pemain mentahnya juga ditangkap-tangkepin. Jadi emang agak susah nih. Nah, bedanya adalah tim. Gue nggak tahu Bournemouth, yang gue tahu Brighton. Kalau Brighton itu mereka udah punya sistematis yang mau siapapun yang datang dia udah penggantinya. Even pelatih apa Brighton udah pengganti. Dia udah punya trust. Jadi pemain Amerika Latin ya. Mereka tuh udah punya trust kalau gue mau permainan gue berkembang jadi Afrika, Amerika Latin, gue akan ke Brighton dulu sebelum tim besar. Jadi dia akan jadi dia malah justru kadang dia akan memilih Brighton dulu sebelum tim gede karena untuk developmentnya dia gue lebih di tim itu. Benar-benar ada strategi bagus. Nah itu ekosistem yang harus dibangun oleh Crystal Palace. Kayak Benfica. Tapi nggak semuanya bisa punya kompetensi sebagai tim yang kayak Brighton. Sebenarnya masuk mana kan duitnya masuk kantong pribadi atau perusahaan. Ini kayaknya masuk kantong pribadi. Karena emang menurut gue setiap klub punya bisnis model berbeda. Kayak misalnya big team, big six, Brighton ngambil, maksudnya revenue stream yang diambil dari mana. Terus Crystal Palace beda-beda menurut gue. Jadi kalau tim mid table rata-rata trading players. Di trading player, cuman kan beda sama Brighton. Brighton nge-feed dia juga. Kalau dia kan yang model Crystal Brighton Palace trading players clear. Apa? Trading players Brighton.
Ya trading tapi Fondasi bisnisnya trading player. Iya, gue setuju Brighton tuh trading players tapi dia bener-bener ada silabusnya. Oh iya, ada rapi, sistemnya, rapi, iya. Kalau ini trading, cuman semata-mata beli putus, Iya, beli, mainin bagus, beli jual, gitu. Jadi Gak ada blueprintnya. Gak ada blueprintnya. Kalau dia cabut, kayak contoh Baleba itu ganti Caicedo itu udah di dalam silabus mereka. Dan Caicedo- Kalau Caicedo cabut, Baleba masuk. Dan Caicedo gantiin Bissouma. Iya, dan itu yang Chelsea lakuin di Strasbourg juga. Makanya kita bikin dua klub cabang. untuk itu tuh. Kalau ini, yang ini kesini, ini gini, gitu. udah koneksinya udah dapet. Iya. Dia pada. Nggak ada yang mau ngomongin Peter Sanchez apa gimana? Robert Sanchez. Robert Sanchez. Udahlah, dari minggu ke minggu nih pemain gila, bro. Ini kalau nggak ada dia Chelsea kebobolan banyak banget beneran deh. Kemarin sebanyak itu ini. Iya, save gila, bro. Itu Kebobolan- kebobolannya pun udah di save sama Sanchez, Hmm. sampai ngamuk-ngamuk dia. Dia udah terbang masih kebobolan. Minta Kemelut. balapan lagi. Kemelut. Sanchez. Jadi ini sih menurut gue pemain yang Peter Sanchez. nggak gue consider untuk dilepas sama sekali sih. Oh, menurut gitu? gua. Iya. Sengaja di Kasih dia center back yang elit, ini elit. Gitu Dia aja. ngikutin orang depannya. Bukan ngikutin, maksudnya gini loh. Sanchez itu nggak pernah di-rate karena blundernya. Dan blunder, kalau lu analisa blunder-blundernya, Dari back. itu dari ketololan back. Iya. Yang dia udah nggak punya opsi mau ngapain, ngerti nggak? Ya udah jadinya blunder. Dan lagi menurut gua kiper modern itu blunder udah jadi hal yang wajar karena Karena main kaki, karena main kaki gitu. Lu lihat Alisson banyak ada blundernya, Raya ada beberapa, banyak juga Ederson juga banyak gitu. Ederson Asis mulu, lebih kalau banyak Ederson lagi. terus. Iya. Ederson lebih mentok banyak blundernya. Alisson banyak. Iya. Jadi Singkat. memang Dan itu. postur Iya, postur juga main kiper. Dia tinggi besar gitu. Oke, singkat. Kalau what if Crystal Palace di good form kayak match kemarin, formnya bagus, kayak misalnya masih ada Gehi nggak pindah ke City, apakah Chelsea se-absolut ini menang? Bisa. Palace itu lawan Chelsea rekornya jelek banget. Oh gitu. Rekornya Palace kita terakhir di Stamford Bridge masih ada Eze, masih ada Gehi 0-0. Awal ya first game. Pas lagi Palace form tuh bagus ya? Palace tuh rekornya sama Chelsea jelek. Dan Chelsea selalu menang di Selhurst Park. Oh, gitu. Mayoritas ya lebih dari setengah tuh kita menang terus. Nggak pernah kalah malah. Ingat gue di Premier League nggak pernah kalah. Oke. Gitu. Jadi emang calculated win, makanya gue nggak terlalu heboh juga. Menurut gue proses ya kan, pelan-pelan aja nanjak. Nunggu Napoli berarti dia. Yeah. Sistemnya nunggu Napoli dia. Iya. nunggu King turun, nunggu King. Iya. Ampun King. Ampun King. Ini apa? Nanti lah kita MU bahas apa King. Conte? Hah? King. MU apa Conte? MU lah, Oh, King MU, bos. oh, iya. Nanti kita King. main kingingan ya. abis ini. Musang King. King MU. Musang King. Nanti kita main kingingan. Sebelum kita main kingingan, kita mau Best player ngasih. dulu. Oh, best player. Estevao lah. Gue Andre Santos. Gue Stefan. Gue Enzo Rabiotnya Los Senior. Fernandes gara-gara terakhir juga Bonito di wing kiri. Lihat gak? Dia juga Bonito. Tak. Oh kan gak gol tapi. Iya tapi gue suka itu. Oh. Gue itu. Jadi Enzo Fernandes. Abis best player, Hamzah. Worst player. player. Worst player. Worst player itu Muarto gantinya Gua ada Muarto. Canfort. gantinya Dia pemain mana lagi Canfort? gantinya siapa? Gehi. Jelek Oh dari banget. Prancis juga. Gue 19 tahun. Lu Warton. Gue paling gak suka pemain udah kalah lu kartu kuning kartu merah. Gue denek banget. Tuh kalau gue jadi pelatih gue kunciin kamar mandi gelap listrik gue matiin. Nah ini tunggu aja nih. Nyambung juga nih Warton. Lu kira Summer gak cabut? Cabut semua lah. Munos, Barton, Ismail Sarr, Mateta. Enggak, Ismail Sarr enggak sih. Ismail Sarr levelnya emang di situ. belum naik nih. Belum naik. Thumbs up. Thumbs up. Iya. Thumbs up, Chelsea lah, of course. Oke, sebelum kingan, kita mau ngata-ngatain Ali di sini tapi Alinya nggak ada ya sayang ya. Kita bahas match Bournemouth melawan Liverpool yang di comeback di menit akhir 9-4. 9-4 golnya juga ini apa? Throw in. Ya, Ada fakta. kasihan. Ada fakta. skema arahan. Ini mumpung ingat gue. Eh, Ingat gak lu waktu Liverpool berapa game awal comeback di menit akhir terus? Ingat gak? Dulu. Iya. Musim lalu. Oh iya ya. Ya Rio Momoha tuh. Last minute ya. Iya, Azik tuh semua. Chiesa juga yang lawan Chiesa. Bournemouth. Faktanya 7 pertandingan terakhir dia di comeback terus. Iya. kacau ya nggak jelas. Jadi ya. dia selalu gagal 7 atau berapa pertandingan 8 terakhir di menit akhir. Kok bisa tim gua nggak menang? Tapi gue anjing? enggak. Lawan dia. Gue sampai sekarang masih belum
ke arah Arne Slotnya sih. Kenapa? Karena menurut gue dosanya Arne Slot kemarin nggak masang Ekitike. Iya itu. Dosa Itu buat pun pasti dia punya Liverpool, ya. justifikasi yang anggaplah kita nggak tahu apa, tapi ya, menurut gue dosanya itu. Tapi di luar itu, ya dia ini up to the players. Playersnya nggak ada Giroud. Nyalain angin. Iya kan? Iya si Van Dijk nyalain angin. Nggak ada Van Giroud Dijk, tuh nggak ada excitementnya. Van Dijk shithousery lagi. Mainnya bener-bener schoolboy. Parah sih. Walaupun golin Bener-bener kayak ya. anak sekolahan mainnya. Walaupun golin ya. Ya golin udahlah. Juga ya start. udah lah. Iya, pakai bahu oke lah. Tapi maksud gua bukan hanya Arne Slotnya doang. Ini all the players kecuali Soboslai. Iya, gue setuju. Problematik dalam menunjukkan hasrat di atas lapangan. Namun pertanyaan besarnya adalah terkadang masalah kayak gini solusinya adalah penggantian pelatih. Iya, betul. Yang padahal belum tentu solusinya itu. Enggak, biasanya pasti Lagi kalau- meta. Akarnya Lagi meta ini. Enggak bukan Lagi akarnya, meta, ganti pelatih. akar masalahnya bukan pelatih. Tapi Tapi yang bisa jadi solusi ganti pelatih. paling gampang. Lu ganti pemain susah kan? Jadi instan Iya. aja ya, instan perubahan instan Iya, aja pengen gitu. gitu. Dan Lagi kadang meta. mungkin pemain-pemain udah nggak inspired sama dia. Itu sesuatu yang nggak bisa di-solve kan. Dan ini kita pakai Lo pelatih bagus. Tapi project lo, apa yang lo percayai itu nggak dibeli sama pemain. Kayaknya Xabi Alonso. Ngerti nggak? Nah itu udah nggak ada solusi. Udah mental ibarat kata Kayak pasangan orang udah kayak nggak- orang kawin ya udah Iya. cerai aja. Cerai gitu aja loh. dah. Gitu. Udah nggak cinta. Dan sebagai klub dibanding lo ngebuang pemain, udah pasti ngebuang pelatih. Jadi kalau Arne Slot out adalah solusi, menurut gue sih layak. Tapi kalau Arne Slot adalah biang kerok problem ini semua, gue nggak setuju. Enggak. Karena pemainnya semua bermasalah, kecuali Soboslai. dan Tapi- teori Karim. Kemarin kan unbeaten tuh, salah main. Nah ini baru gue bahas. Oh kalah ya. Jadi salah ini Teori ngebawa- Karim. Salah ini ngebawa hawa buat nge-influence pemain-pemain yang lain. Karena Van Dijk kan juga jadi nggak ada Giroudnya sama sekali. Karena Van Dijk kan paling dekat masalah kan. Iya. Paling stand, paling Ya satu angkatan. paling berdiri paling depan ketika salah disenggol. Kelihatan juga Van Dijk nggak ada Giroud, nggak ada excitement buat main gitu. Oke, anggap hipotesanya adalah masih ketidaksinkron pemain dengan pelatih gitu ya. Dan itu mencakup Salah dan Van Dijk gitu ya. Pun kalau misalnya ada pelatih baru, menurut gua Salah lu nggak usah jadi winger Mohon lagi. maaf, Lu udah nggak cocok jadi winger. Mohon maaf. Lu jadi playmaker. Ini orang 10 ya. punya kualitas playmaking luar biasa. Tapi gua nggak tahu kenapa nggak ada satupun pelatih yang mau gunain itu. Sebenarnya kemarin gue ngelihatnya Arne Slot berusaha mencoba dia sebagai playmaker. Cuman emang sebenarnya ya agak nggak fair buat Salahnya sebenarnya sih. Walaupun teorinya dia main jadi kalah, cuman kemarin yang bapuk itu Gakpo-nya. Ya Gakpo, Jadi Salah tuh kemarin itu ada momen yang harusnya dia egois, tapi dia mencoba passing ke Gakpo, tapi positioning Gakpo tuh jelek parah. Makanya lu bilang dosanya nggak main Ekitike kan. Mungkin kalau Ekitike main dari awal, Ekitike masalah, ini bakal different game menurut gua. Yeah. Karena menurut gua di match babak pertama ya, gua nonton babak pertama doang kan. Banyak momen di mana menurut gue Liverpool tuh bisa nyetak gol. Ya. Tapi decision making di box itu benar-benar kacau. Dan itu menurut gua paling besar salahnya itu di Gakpo. Dia nggak bisa mainin peran. Kan 4-2-2-2 berarti dia harus fleksibel, harus mobile. Tapi dia positioning dia tuh kacau. Kadang-kadang harusnya dia ke tengah, dia masih minggir di kiri. Yang harusnya di kiri dia malah nggak tahu di mana gitu. Sedangkan Bournemouth tuh simple. Dia kan kemelut gol cepet kan. Kalau nggak salah tuh menit 26 sama 33. Evan Anderson sama Jimenez itu duanya pure Direct. Direct. Dan itu Jebret, meta jebret. ya. Makanya sampai Gol. sekarang lo kalau mau tim lo maju, lo harus punya center back yang punya kemampuan long pass. Iya. Kayak Gehi kemarin usah minum. Gehi Semenyo walaupun gak gol. Iya. Kemarin Senesi ke Jimenez dan siapa ke golnya yang si Alex Scott passing ke siapa itu gol pertama? Evan Nilsson ya. Evan Nilsson. Nah, Alex Scott juga dapat bola dari long ball. Lu nonton Brighton Fulham, gol Brighton yang pertama pun skemanya sama. Jadi switching dari belakang ke depan dan nge-bypass blok Iya. itu meta. Jadi kalau center back lu seperti Chelsea ya yang nggak punya kemampuan, nggak ada Colwill, kita nggak punya kemampuan long passer yang bagus ya susah. Gitu. Karena itu bener-bener nge-bypass tuh. Jatuh long ball ya. Senesi itu jago banget. Lu lihat cek Senesi, makanya gue pengen dia ke Chelsea. Senesi itu Bournemouth. Dia akurasi long ball-nya tinggi parah. Senesi bagus banget dia long ball-nya. Senesi. Gitu. Nah gue mau coba ngubek-ngubek soal Szoboszlai. Ini Szoboszlai tipikal di musim ini ya terutama ya. Dia kan ngegendong banget. Dia ini termasuk tipikal pemain bagus apa enggak? Menurut gue. Kenapa dia sangat bagus? Karena diiringi Konteks. dengan ada konteksnya. Karena diiringi pemain-pemain yang lain yang
downgrade gitu. Menurut lu kenapa? Menurut lu gimana? Menurut gua kalau kita ngomongin pure season ini, menurut gua Szoboszlai itu nunjukin kualitas. Justru ketika pemain lain downgrade dan dia bisa nge-carry timnya, itu menurut gua nunjukin mentalitas dia. Dia Setuju punya gua. Oh, iya. dia punya mentalitas yang bagus, ya kan. Nah, sekarang menurut gua berarti kan bisa dibilang senternya projectnya baru ini sama Richard Hughes dan siapa Edward ini kan pemain kayak Tike, Isak, ada Wirtz, tapi menurut gua justru build around Szoboszlai menurut gue, karena Szoboszlai itu pemain yang kreatifnya dua sih, Wirtz sama Szoboszlai, karena yang di depan itu akan disuplai sama mereka, dan begitu pun juga ntar kalau misalkan contoh datengin Xabi Alonso mungkin main 3 back, ada wing play apa segala macam, itu kan sangat butuh peran dua Szoboszlai dan Wirtz gitu. Dan Szoboszlai menurut gue siapapun pelatihnya ya, dia akan sangat-sangat berguna banget karena dia punya kemampuan playmaking yang bagus, tekniknya bagus, set piece-nya oke, mentalitinya ada, leadership-nya udah mulai tumbuh. Gue nggak ngeliat itu di season lalu, tapi season ini gue ngerasa leadership itu mulai tumbuh. Jadi yang menurut gue ngebikin Liverpool sekarang ini sustain di top 4, di top 5, top 6 ini karena Szoboszlai menurut gue. Kalau nggak ada, dia tipikal yang dengerin pelatih ya? iya. Dan kalau nggak ada Szoboszlai menurut gue Liverpool bakal agak turun lagi nih. Walaupun mereka kayak seri-seri ya, tapi itu juga berkat perannya leadershipnya Szoboszlai. Setuju gue. Iya. Setuju. Nah, Gue kemarin di konten apa tuh? Orang menurut gue mungkin hot take ya. Szoboszlai sama Valverde satu bracket menurut gue. Musim ini. Ya enggak, as a player tuh satu bracket. Justru menurut gua. satu pemain yang sama menurut gua. Iya mirip Mirip. Gitu loh. Mirip. Fighting, cuma Iya. bedanya ya Valverde dikelilingi banyak pemain yang bagus. Iya. Yang enggak seturut. Szoboszlai batang kayu sisanya. Iya, sih batang kayu. Kasian ya. Dia mungkin menurut gua ya bagus sih dia, tapi kayaknya gua melihat dia mau ngambil langkah Steven Gerrard. Jadi one man one team. Gitu ya. Gitu. Oh, nggak bisa kan dia The Leipzig. Maksud gue gini, Legend secara lah, jangka panjang, role-nya. Mungkin dia akan mengambil ban kapten nextnya nih, gue nih ngincer kapten. Iya, nih, layak makanya lah. gua harus bikin Layak lah. gitu. Layak. Keren. Nah, gue penasaran satu lagi. Congrats buat fans Liverpool walaupun nggak ada piala dia punya kapten yang ganteng ya. Iya, terganteng. Dan kayaknya Liverpool harus consider untuk balikin THA tahun depan. Nggak bakal lah. ini. Bakal lah. Karena dia udah nggak dalam projectnya Kalau dikasih mau fans Liverpool. Hah? Ahlan wa sahlan. Enggak. Lo kalau nanya penduduk Anfield nggak ada yang mau. Tapi kan di luar Anfield mau. Iya. Temen kita mau. Cuma maksud gue kayak verticality dari THA tuh second to none sih, pemain kayak dia, De Bruyne itu yang bikin menurut gue Salah, Mane tuh bisa next level tuh gara-gara passingnya THA. Dapat dari belakang cak. Itu tuh yang kayak City juga De Bruyne begitu. Itu yang Kalau Salah sekarang udah capek ngebangun ya. Aduh build up mulu pusing gue gitu. Iya, jadi kayak pemain kayak gitu tuh profil yang jarang di bola. Emang sih di Arsenal nggak ada ya profil. Nggak ada. Best player siapa? Terakhir Ozil. Gue best player. Kita gol terakhir Bournemouth. Adli. Kayak Adli. Wah, itu dia Farhan. Gila lu lihat mukanya. Wah. Kemelut. Gue siapa ya? Gue menurut gue berempat nih tim yang bermain sebagai unit sih. Jadi gue ke pelatihnya Iraola. Keren. Gue Next Arsenal manager musim depan. gue siapa ya? Sama dia Adli deh. Gue seneng banget liat gol terakhir begitu, gol begitu. Lo Adli juga? Gue Adli. Worst player? Van Dijk. Van Dijk. Sepakat semuanya. Van Dijk. Overrated Van juga adalah. Gak bisa kontrol Van bola Dijk, gol pertama. Van Dijk atau Kerkes? Tapi itu yang quote dia katanya dia bilang out of Angin. context tuh. Maksudnya ada yang bilang itu tuh kayak di cut di media. Cuma gue nggak Iyalah, tahu ya benernya biasa kayak gimana. gitu media. Iya, cuma gue penasaran tuh apa tuh full context quote-nya. Van Dijk lah karena tanggung jawab dia besar sebagai kapten. betul. Dan gol yang pertama yang dari Alex Scott umpannya dia biarin gitu aja. Dan- Kontrol gak bisa, Bang. Dan Gomez jadi cedera. Gol yang kedua golnya si Jimenez itu si Kerkes nggak bisa nempel Jimenez. Gol yang ketiga yang kasih kemelut Van Dijk bengong. Van Dijk. Iya. Cilepeng. Thumbs up untuk Bournemouth clear. Iyalah, of course, Bournemouth. Oke. Hom. Udah kan? Udah kan? Ham time. Kita Saya pulang. tiba Ampun di King. acara inti. Ampun King. Kalau kata orang-orang 2 gol untuk menghormati ruang apa? tuan Tuan rumah. rumah. 3 gol. 3 gol untuk mengatakan siapa king sebenarnya. Anjay. Serius ada. Ini logo Grombol mau diturunin, King MU mau naik. Nggak, tapi asik MBG loh. libur dulu karena Kim MU yang memasak. Iya. Pecah. Pecah itu pecah. Terus ada juga Patrick De Orgu.
Patrick Dorgu D-nya DOR-nya Ballon d'Or. Ballon d'Or. Lionel Dorgu, Gareth Patrick Dorgu. Dorgu, jadi Dor. Gila. Asik ya. Gue demen banget MU menang. bentar. Gue demen banget MU. Kayak pesta rakyat ya? Gini, terus kalau jalan Nggak, berdansa. aduh. Itu lu tau gak fun fact ya, berdansa di lantai yang sama. Iya. Sama Jesse Lingard. Sama Dan Lingard. dengan baju yang sama warna Dengan baju hitam. yang sama, Warna iya. hitam. Memang baju hitam nih emang anjing. MU nih kalau menang lebaran orang nonton bola. Iya. Lebaran. Kayak semua orang seneng gitu. Lebaran beli Wembley lah. Apalagi kan abis ngalahin City, Arsenal, kamu jangan senang ya, besok giliran kamu. Bener. Gila. Iya. Tapi menurut gua happy bukan karena di luar liga, tapi maksud gua ini benar-benar pesta sepak bola. Iya, lebaran. Konten gua gak gede nonton, Jir. Konten Chelsea gua. Maksudnya orang lagi benar-benar kesini gitu Kayak loh. MU semua. Kayak MU semua. Terus bukan hanya soal happy-nya fans MU, tapi di game kemarin itu sebenarnya mengembalikan juga rasa kecintaan pada sepak bola. Karena maaf ya, maksudnya kita tahu sepak bolanya yang dimainkan sama Carrick itu benar-benar old school, compact, klasik, direct, ya kan, simple, mengandalkan kemampuan individu, ngerti gak sih? Di sisi lain kita lihat super robotik sistematik Arteta yang juga ditunjukkan sama sistem golnya yang khas banget itu nggak sih? Jadi kayak duel of new school sama old school, ngerti gak sih? Gitu, dan akhirnya old school menang gitu. Gitu. Kalau menurut Itulah gua, kenapa kita anak Bartes. kenapa itu jadi pesta rakyat karena itu. Kenapa? Buat semuanya, buat yang nggak suka sama permainannya City. Tuh ini jadi kayak something yang ternyata sepak bola masih hidup gitu. The true football Iya. is in Michael Carrick. New school sama old school gitu. Kalau gue lihatnya gitu. Kenapa gue juga seneng? Karena gue setuju banget, ini poin bagus. Wah, gue di humble banget nih guys ya. Ini poin bagus. Gue humble. Poin Enggak, bukan buat lu juga, buat Iya, Pep, maksudnya buat enggak, semua. maksudnya All kayak- this robotik, sistematik. Semua yang- Enzo Maresca sama. Iya, semua yang sistem ujung-ujungnya old school yang menang. Karena old school adalah roots yang membuat adanya sistem gara-gara old school. Dia mau coba nge-break old school, tapi ternyata old school yang bisa Iya. dapet menang. Wah, gue seneng banget. Sebenarnya yang penting kombinasi sih. Cuman memang jeleknya Arteta kemarin tuh dia tidak mengkombinasikan itu gitu. Gue kemarin ngubrak statistik tahun 2023. Statistiknya nih, bentar gue bacain bentar ya. Itu yang City treble. Enggak awal. Jadi Arsenal are the only team with 4+ player on 20+ chance created from open play in Premier League. Odegaard 25, Bukayo Saka 25, Martinelli 23, Jesus 22, masih ada Granit Xhaka 21, and they have 5. Itu era-era yang waktu itu gue nonton Arsenal, kita mau masuk top 4 aja deh. Tuhnya malah jadi contender di scene pertama kan. Iya. Cuman waktu itu kita di cek sama City yang dibantai 4-1 di kandang, De Bruyne dan lain-lain. Gue ngerasa itu momen dimana Arteta udah deh pivot gue nih. Gue mau main robotik, gue mau main pragmatik. Jadi bukan Arteta tidak bisa bermain beautiful football. Rootsnya Arteta Arsene Wenger kok. Dia sangat ngerti main beautiful football itu seperti apa. Cuman Moyes juga tapi jangan lupa. iya gue tahu. Cuma maksudnya roots Bener. nggak benar Fakta tapi lah. maksud Oh, gue iya, secara dia pemain. tuh learning banget itu. Maksudnya yang paling utama tuh di eranya Arsene Wenger menurut gue. Dan dia karena dia era Arsene Wenger itu kita kan udah kehilangan physicality. Kita dulu zaman punya Vieira apa segala macam. Era itu tuh kita cuma bertechnician semua. Dan kita nggak juara gara-gara kita nggak punya physical. Jadi mungkin di mindset Arteta adalah oke, kayaknya cara juara nih gue harus manfaatin physicality. Cuman ya nggak bisa. Jadi itu menjadikan kita dominan di atas. Tapi di akhirnya bener kata oleh dulu semua, itu harus kombinasi sama individual quality. Kayak contoh kemarin, quote paling gampang dari Vieira lah, dari Arsene Wenger juga ngomong. Itu kelihatan di mana kita nggak ada kreativitas, kita Arteta reaktif masukin 4 pemain tapi nggak ada instruksi yang jelas, tetap main nge-wide kanan kiri. Walaupun di awal menurut gue kita spot on 30 menit pertama, gue ngerasa kita nullify United banget. Apa yang gue prediksikan dengan kita bisa ngehalau transisinya United itu di 30 menit pertama terjadi. Cuman setelah blunder Zubimendi semua chaos. Dan itu gue nggak nyangka gue sepositif thinking itu sama Arsenal. Gue ngerasa Arsenal bisa regroup, tapi ternyata kita nervous. Dan itu yang menurut gue kita kena pressure menurut gue pemain Arsenal. Kemarin itu benar-benar kena, seperti kata Roy Keane juga, pemain Arsenal kena pressure. Dan in the end yang bisa nge-regrouping ini ya pelatih. Dan gue ngerasa di second half
Arteta tidak membuat perbedaan yang signifikan. Oke, lu ganti pemain 4, tapi instruksi nggak jelas, nggak ada mentalitas yang instill ke pemain. Beda sama Carrick di game kemarin, menurut gua spot on semua. Game manajemennya, pemosisiannya, timing kapan lu harus main A, B, C, posisi pemain. Kalau lu compare sama statistik tadi gue baca, Arsenal sekarang mentok outputnya Gyökeres 5 top score, Trossard 5, ini 5. Kalau compare sama sekarang, jadi gue ngerasa emang Arteta harus berubah gitu loh. Di terakhir ini dia bisa, cuman dia harus ngurangin egonya. Dia harus sadar bahwa ini pukulan telak, gue nggak akan bisa begini terus. Gue harus tahu momen kapan gue main rigid, kapan gue harus main fleksibel. Karena jadi kalau di Champions League kita main fleksibel parah, kita entertaining parah di Champions League. Kenapa nggak dilakuin di Premier League? Low block, oke main low block, tapi City juga ngadepin low block. Pressure sih menurut gue. Nah pressure kalau karena kita gitu. Game-game yang dilewati di Champions League ini game-game yang setelah setengah terakhir, game-game yang nggak terlalu matters. Nggak dari awal ya, gue ngeliat Arsenal dari awal kalau di Champions League tuh main lepas. Maksud gini loh, lu tahu dengan bermain relax lu masih bisa masuk ke knockout via playoff. Iya. Jadi bukan end game, ngerti nggak? Di saat Champions League every game matters. Itu yang gue bilang pressure, ngerti nggak? Iya. Nah itu yang membuat di mana Arteta, struktur berpikir Arteta berubah, pemainnya pun berubah, ngerti nggak? Makanya itu yang lu ngelihat nggak ada ekspresi di sana, kalau menurut gue ya. Iya. Gitu. Dan ada semacam kayak sistem di otak manusia, ngerti nggak? Iya. Kalau lu udah kebobolan, lu jadi seakan-akan ambisi untuk golin, tapi lu jadi shaky, mainnya ngaco, ancur-ancuran. Kayak misalnya lu lagi padel, lu kalah, gue pengen masuk mulu nih bola, jadi nggak masuk gitu. Karena kita terlalu overthinking. Dan kemarin ada reality check juga menurut gue. Satu lagi nih, masalah defense Arsenal yang di label salah satu yang terbaik atau maybe yang terbaik 1 tahun 2 tahun terakhir. Kalau kita perhatiin, Arsenal itu nggak pernah diuji secara defending yang harfiah. Jadi defense Arsenal itu selalu diukur sama parameter-parameter makro, clean sheet, XGC, yang sistemik. Iya, sistem banget. Musuh nggak bisa masuk ke garis lo, ya udah, lo nggak kebobolan, ngerti nggak sih? Tapi di saat lo ditaruh di posisi kayak kemarin, di mana lo dibombardir, baru kelihatan tuh kualitas defense. Terbang-terbang nggak back lo. Walaupun gue disagree lah ya, karena menurut gue di kemarin itu golnya Dorgu dan Cunha itu pure karena midfield yang organisasinya dipatahkan dengan kombinasi MU. Kalau lihat golnya Dorgu tuh one touch rondonya tak. Abis itu ada space kosong, Cunha ada space kosong. Gue ngerasa itu semua bukan karena defense Arsenal, tapi karena memang tadi midfieldnya Rice, Zubimendi, Odegaard, terutama second half itu kita kalah battle of midfield. Secara harfiahnya walaupun kita dominate the game karena kita butuh gol, tapi di momen-momen penting kita kalah sama Cunha yang drop deep, sama Dorgu yang masuk ke tengah, kombinasi di situ rondo-rondonya. Jadi gua nggak bisa nyalain back Arsenal 100% karena chance MU di box tuh juga minim. Maksudnya ketika ada duel, contohnya ada momen yang Boimo awal sebelum yang blunder Zubimendi, Saliba blunder tuh. Iya, yang di capping-nya. Di capping tapi langsung Saliba tackle jebret. Itu kan instinktif. Itu kan menunjukkan kualitas seorang defender. Cuman lu defender tuh butuh pemain depannya. Contoh kayak Vidic Ferdinand, lu butuh Roy Keane, Paul Scholes, Carrick, Terry Carvalho, lu butuh Makelele, lu butuh siapa duetnya Makelele? Misalkan Balak atau siapa, Lampard. Dan di game kemarin tengahnya Arsenal tuh tidak membantu. Mau Rice-nya, semua Rice, Odegaard, Zubimendi terutama itu struktur tuh nggak rapi, ngawang. Kayak match lawan Liverpool kemarin, yang kita tuh bener. Nah itu memang dieksploitasi dari sisi kiri, bukan dari sisi Rice. Dari sisi kiri, Rice itu kan terlalu drop kiri Arsenal kan. Dia kalau nggak di half space atau di half wing, atau dia naik atau dia mundur kan. Tapi di sisi sini, tapi yang emang dieksploitasi itu yang sana, yang mana itu isinya pemain-pemain yang terlalu tinggi. Kayak contoh Odegaard kan bermain cukup menjadi kreator kan di atas kan. Jadi pada saat ada counter, posisi itu tuh yang paling sepi sebenarnya. Tapi berarti kalau hipotesa gue salah, artinya gue punya hipotesa kedua. Yaitu gini, tim giant, tim besar selalu memiliki satu pemain yang nggak pernah kerja, tapi dia kerja di saat penting. Seperti goalkeeper. Ya. Goalkeeper ini
kita lihat berapa kali. Courtois final UCL 2022 lawan Liverpool. Kalau bukan Courtois, belum tentu menang tuh Madrid. Iya. PSG lawan Liverpool. Donnarumma. Leg 1 kemarin, bukan. Alisson. Becker. Itu kalau bukan Becker, itu nggak bakal 1-0 Harvey. Donnarumma berkali-kali dan all these great keeper. Dan kemarin Raya nggak nunjukin itu. Iya. 3 shot 3 gol. Iya, karena Gitu loh. balik lagi menurut gua ke weakness. Dia pemain dalam konteks Arsenal. Raya itu pemain paling gabut. Dan pemain ini harusnya kerja di momen-momen kayak gini. Iya. Ini waktunya lu Kalau kerja gitu. Lu nge-breakdown Raya memang punya weakness itu ketika lu nendang dari luar, makanya banyak free kick yang masuk. Kalau dia tuh ketika ditendang dari luar, entah itu karena dianya pendek, entah jangkauan dia reach-nya kurang atau gimana, weakness-nya emang itu. Dan menurut gue itu detail margin kecil yang Carrick tahu, makanya Kunnya disuruh nendang, Dorgu disuruh Visi nendang. jiwa sih itu. Itu taktikal yang menurut gue udah disiapin sama Carrick. Cuman kalau lu mainnya close range itu spesialisnya Raya. Jadi makanya Raya itu nggak pernah dipakai di Spanyol karena kalau turnamen itu kan lebih chaos, Yeah. dari luar apa segala macam. Makanya Unai Simon dan mungkin Johan Garcia akan packing order di atas Raya. Yeah. Karena dia di momen-momen gitu dia nggak bisa. Tapi kalau lu suruh dia 1v1, lu suruh dia as a modern goalkeeper on the ball, ya dia jago. Cuman kalau gitu, makanya ini yang menurut gue blueprint juga sih. Kayak contoh gol Palace tahun lalu yang dari luar tuh yang jauh. Ini blueprint. Kayak kemarin Bruno juga mengusut dari luar. Itu emang udah blueprint tim-tim Premier League ketika ketemu Arsenal. Sekarang dia tuh mau coba Angle-angle tipis. Nah, ini tugasnya sekarang gimana ya either Arsenal mungkin upgrade dari sisi kiper yang punya postur yang lebih tinggi atau ya harus ngejagain nih gimana caranya meminimalisir Raya itu dites dari luar karena itu bahaya banget. Makanya pertanyaan besar buat Arteta. Dia semua lini dia itu diisi oleh pemain yang secara fisikal itu tinggi besar. Lo perhatiin, fullbacknya pun tinggi besar. Tapi kenapa kiper ditaruh orang kecil? Itu gue bingung. Gue bingung tuh, jujur aja gue bingung. Kayak kehabisan stok ya. Hah? Enggak, maksud gue aneh. Lu semuanya gede, tinggi besar. Pas kiper miniatur. Iya. Sebenarnya kayak kemarin tuh kan sebelum Barca tuh Arteta tuh sangat penggemar berat Johan Garcia. Iya. Jadi Arteta tuh pingin banget beli Johan Garcia. Cuman harganya terlalu mahal dan kita masih punya kebutuhan lain. Dan Raya kan maksudnya ya kalau kita ngomong rekornya ya clean sheet apa segala macam ada. Jadi mungkin Arteta ngerasa bukan priority utama nih kiper. Iya. Gitu. Jadi akhirnya Johan Garcia ke Barcelona, ya kita belum nemuin lagi nih kiper yang tinggi yang. Tapi di benaknya Arteta gue yakin dia tahu dengan dia mau beli Johan Garcia, dia tahu dia mau ngupgrade Raya dan Raya udah 30 plus juga. Jadi ini sooner or later Raya juga akan di-upgrade gitu. Berarti harus cari kiper baru. Iya. Garcia kan bakal pindah. Iya, Berarti gitu. Ya cuman gue maksudnya gue cukup maksudnya gue so far ya dia bukannya mengecewakan kayak gimana, cuman memang ya orang pemain udah mulai tahu weakness-nya dia tuh seperti apa. Tinggal gimana kita sebagai tim meminimalisir aja gitu. Kalau Kita ngomongin King lah. Gila, makanya gue mau ngasih. Iya, King Iya, dulu Iya, nih. yang kalah kok yang paling ngomong gitu, kasih lah King. King. Kita ini ngomong. Siapa yang mau ngomong King? Siapa Kita yang aja lah, ngomongin? kita aja. Kita bahas lah. Iya. Ada apa yang dilakukan Michael Carrick di 2 game besar bisa menang meyakinkan? honeymoon period pasti. Coba biarin dia. Terusin. Pasti. Tapi yang lebih penting adalah perubahan strategi. Dia lebih bisa memaksimalkan pemain. Dorgu di kiri depan tuh menurut gua cocok so far. Banget. Bruno Fernandes di belakang striker kita tahu. Banget, jago. Ahmad Diallo di kanan oke. Iya. Mbeumo di depan. Di DM Casemiro sama siapa? Mainu. Sama Maino. Aman belakangnya. Maguire, Lisandro kembali. Bagus. Lu lihat Lisandro yang nampol atau apa tuh? Bagus itu. Apa nampol atau dorong lah. Kiri Shaw, kanannya Dalot. Dan menurut gua ini formasi yang paling pas untuk Manchester United. Main menyerang, transisinya bagus. Kobbie Mainoo jadi percaya diri dibanding di zaman Amorim. Casemiro punya duet yang oke. Kalau kita tahu dulu Bruno sama Casemiro yang gak nyambung. Ugarte ya begitu. Bruno ditempatkan di posisi aslinya ngacak-ngacak. Iya. Bumo di depan luar biasa. Jadi menurut gua Carrick tahu ini pemain gua nih 4-2-3-1 karena di era modern 4-2-3-1 paling basic formasi. Iya. Itu template Simple. semua tim Big 5, Big 4 lu pakai 4-2-3-1 bisa. Tapi lu pakai 3-4-3 belum tentu, pakai 4-2-2-2 belum tentu. Gitu. Jadi dia tuh tahu gue pernah main begini nih. Karena kan waktu mengalahkan Arsenal di FA Cup 2021 pakai formasi yang sama. Bruno Fernandes di belakang striker, Harry Maguire jadi back.
back tengah, terus ada beberapa pemain yang Xiao kiri kalau nggak salah. Jadi dia udah melihat gitu loh. Oh, ini yang paling cocok sama MU. Dan menurut gua Carrick diperpanjang lah. Iya harusnya diperpanjang. Ini kayaknya pelatih yang Tapi cocok. Gak konotasinya agak nggak nyambung ya honeymoon phase sama diperpanjang. Enggak, maksudnya gini, gue coba artiin maksud lo ya. Maksudnya Carrick ngerti ide yang baik untuk Manchester United itu kayak gimana. Jadi dia efektif, tajam, tapi juga ada faktor honeymoon. Gitu. Tapi bukan honeymoon utamanya, salahnya dia ngomong di awal aja honeymoonnya. Honeymoon jadi kayak support Carrick. Tapi kalau gue happy kenapa? Kalau gue happy, ternyata pelatih yang nggak punya CV cuma ngelatih championship itu bisa punya kans melatih tim gede. Iya. Gitu karena pelatih gue kan kondisinya juga begitu tuh, Ada senior kan. tapi- Walaupun sebelumnya udah ada company. Iya. Company betul. Dan ada satu lagi. Tapi Company kan main di Premier League lah. Iya, Ini kan nggak main. Sebenarnya gitu. satu lagi, ketika lu pakai 4-2-3-1, menurut gua memasukkan Cunha dari bench, Sesko dari bench, lu tidak merem istilahnya. Iya. Karena lu taruh aja di depan satu atau di belakang striker. Gitu, beruntung misal geser kiri. Jadi si pemain itu nggak mikir menurut gua. Kalau di zaman Amorim coba 3-4-3. Sesko suruh masuk, puyeng tuh. Anjing gua di sini lagi. Tapi kalau di 4-2-3-1 itu tuh basic Iya. dulu. Bab 1 itu pelajaran bab 1. Bab 1. Iya. Jadi lu dasarnya ya udah Bruno Fernandes dasarnya Ajib, Dalot kembali di kanan. Enak. Luke Shaw di kiri. Dorgu di wing. Tapi Duanya DM. satu hal yang perlu diimprove dari MU sisinya Dalot. Iyalah itu. Satu hal yang perlu Tapi diimprove. kemarin itu terakhir kan Gabriel ada kans tuh. Iya. Dia ngambil. Sampai jedotan kan, kejedot. Dalot tuh. Itu dia ngambil. Iya, Cuman Dalot kan tuh. kalau kita ngerangkap momen cuma ngambil satu momen kan nggak bisa. Iya, cuma maksud gue memang harus di-upgrade itu. Iya, harus Setuju tuh. di-upgrade. Nah, cuman gue ada tadi sih soal Arsenal dikit gue cuma nyampein sih. Gue agak nggak setuju dengan Basya. Menurut gue soal bolong antara tengah dan back itu instruksi sih. Kalau di back itu kan ada sweeping back, ada man marking back. Nah, menurut gue nggak tahu di Oh, itu instruksi, itu instruksi. Nah, 2-0 itu menurut gue bukan salah gelandang. Justru itu harusnya back. Itu masih arealnya back untuk bisa nutup. Enggak Karena dong, enggak. gol Cunha terutama ya. Disegrinya kenapa, Sen? Sorry gue potong. Gue disegrinya karena contoh golnya Dorgu. Gol Dorgu itu dia habis duel sama Zubimendi langsung shoot. Di situ momen back masih 2 langkah, Sen. Harusnya Zubimendi yang bisa nge-cover si Dorgu itu supaya dia nggak lewat. Betul. Cunha. Begitupun juga Cunha. Cunha dapat bola nih, kan Gabriel langsung cover, langsung lari. Cuman dia udah nge-shoot duluan. Akhirnya itu siapa yang ngejaga Cunha di tengah? Kenapa bisa bolong? Makanya itu instruksi menurut gua kesalahan Arteta di situ karena tidak memaksimalkan Enggak, rest dan defense-nya lain-lainnya. kurang tebal juga. Iya, rest defense-nya kurang Nah, itu tebal makanya gitu. penting Kalau memang banyak naik. Back itu Iya. 2 tugas, 1 man marking, 1 itu area duel. Enggak, Pentingnya gini loh. itu. Enggak, gue ngerti maksud baca. Masalahnya kansnya itu terjadi sebelum masuk ke line defense. Iya. Jadi lu nggak ngomongin soal defender di sini, lu ngomongin soal struktur rest defense-nya. Iya. Yang disisakan pada saat Arsenal menyerang tuh siapa? Iya. Kalau Tapi disiplinan Arsenal juga dipertanyakan sebenarnya. Lu lihat ada suatu proses United itu corner, terus Arsenal mau dapat bola untuk counter. Iya. Ngerti nggak? Itu kembalinya pemain United, gue nggak bohong. 8 orang cepet banget. Iya. Iya. Lihat nggak ada momen yang brrrr. Iya. Transisinya Gitu. Jadi kan memang istilahnya isu juga tuh, isu. Iya. Ya mungkin capek, Kalau- banyak kompetisi kan gitu kan. Kalau tadi Abasya bilang soal Raya dari luar kotak penalti, berarti ini isu nih. Kok nggak di-solve? Nah, Kalau dari emang ngomong isu. masalah Postur bro itu. Kan Enggak, maksudnya gini deh, kalau di-solve itu, cuman belum kotak dapat. penalti ini kan ada momentum, ada second ball, tapi kan ketika lu bisa mempelajari, ada satu pemain tugas yang lu ikutin. Ini pemain punya kualitas. Nah, masalahnya si pemain terakhir di belakang Zubi, lu tahu mainnya kemarin. Nggak harus, gimana? maksud gua nggak harus DM sebenarnya. Maksud Iya gua- nggak, yang kemarin tugasin jadi terakhir tuh Zubi. Iya. Iya. Ya lu tahu kemarin Dan kondisi itu juga gimana. salah Arteta kemarin tuh nggak bawa Norgard. Seharusnya Norgard tuh bisa dapat itu momen Norgard tuh untuk disiplinan di tengah tuh. Dia kalau nggak Norgard siapa kayak punya physical? Ya kita skeptis sama Mas Lewis Kelly, tapi Mas Lewis Kelly mungkin punya physical yang bisa lah di tengah gitu untuk ngehalang. lebih seenggaknya. Norgard sih gue. Atau Norgard, tuh Norgard pas lebih pas iya. buat Jadi jaga betul-betul Ah, ngerti dan second ball. maksudnya kan nih Raya kan dapat clean sheet banyak musim lalu sampai dapat apa namanya goalkeeper tuh apa sebutannya? Apa sih? Gue gara-gara dia kesal ngomong. Buset, Gundong kalau ngomong, gue dalam hati telan, ludahnya telan sama dia. Enggak, Raya kan bisa dapat Sorry. Golden Glove itu kan karena pertama save close range yang bagus dan gimana struktur kita tuh ngehalang
pemain lawan untuk banyak shoot dari luar. Season ini tuh terutama di 5 game terakhir tuh lagi bolong. Makanya sering banget kejadian. Jadi ya memang dia punya kelemahan. Itu tuh hal yang udah common knowledge lah di defense base Arsenal. Bahwa Raya punya kelemahan, tapi dia punya kelebihan close range save itu doang. Tapi gue bahas MU, gue mau muji karena sebenarnya ini kilas baliknya gue ngerasa ada andil Amorim juga sebenarnya. Amorim kan rigid, terstruktur. Itu seenggaknya ngebuat pemain MU itu terbiasa yang namanya apa ya? Pengulangan tuh repetitif. Pemain itu terbiasa namanya repetisi, Maguire kesini. Jadi mereka ini paham positioning sebenarnya. Sirkulasi. Pinternya Carrick, dia datang. Oke, ini pemain, kalau menurut gue ya, ini asumsi gue. Oh, ini pemain udah ngerti kurang lebihnya sama Amorim, ngerti struktur. Tapi yang kurang apa? Kreativitas, efektivitas, dan lain-lain. Sama Carrick, trainingnya dibikin pure intensity, drill, rondo, positioning pemain kesana arahnya. Jadi kombinasi apa yang udah dibawa Amorim sama Carrick bener-bener dimaksimalin, dihalusin, dicakepin, dan dia ada peran Steve Holland. Oh itu elit bro. Carrick Elit. itu on the ball selalu bagus, tapi kalau fans Middlesbrough tuh selalu kritiknya adalah off the ball. Kebalikan, Steve Holland itu spesialis OOP. Jadi ini kombinasi yang tepat menurut gue. Elit itu. Kombinasi yang tepat. Jadi on the ball and off the ballnya MU ini bener-bener racikan yang mantap dari dua, Carrick dan Steve Holland. Lagian juga Roy Keane hasut. Lo yang ngomongin staffnya itu yang kenal-kenal doang. Iya. Ordal. Ya bagus lah. Enggak, Steve Holland elit itu. Elit dia. Buset. Dia spesialis apa timnas Inggris kan? Iya. Dulu Chelsea ya? Dulu Chelsea dia. Jadi emang Carrick nih sangat kebantu banget juga sama Steve Holland, tapi dia juga ngerti. Dan dari awal tuh Justru ini diperluin. iya. Senior tuh Steve Holland. Steve Holland Dari zaman Drogba. Orang lama. Dan dulu aja kayak dia bisa nge-manage Ronaldo. Carrick kan menjadi caretaker. Pada momen Ronaldo main away, dia tuh jadi bench. Tapi dia sama Ronaldo solid-solid aja. Jadi menurut gua Carrick juga punya kemampuan Ya sosok. man management, leadership yang ada. Jadi Wenger tuh kemarin muji banget Carrick. Dia bilang sampai Wenger bilang kayaknya ada something di MU. Ya ini masih too early, kita ngerasain gimana Ten Hag menang lawan City, Amorim menang lawan City. Cuman ada perbedaan menurut gue. Ada sesuatu yang gue ngerasa emang karena yang dibalikin marwahnya, kan yang dibalikin sama Carrick ini bener-bener individual quality lain-lain, dan itu gue ngerasa ya signing MU sih. Mbeumo Cunha itu menurut gue brilliant signing. Dua striker yang musim lalu jadi salah satu top score ya kalau nggak salah, top 5 atau top 6 semuanya. Dia leading lah, double digit. Dan itu dua-duanya making a difference. Di sisi lain Arsenal masukin Madueke, satu musim nggak ada gol, 1 tahun nggak ada gol, ya kan. Terus ya Gyökeres begitu, Jesus juga habis ACL nggak ada perubahan. Jadi ya gue nggak tahu sekarang gimana Arsenal. Gue nggak tahu jujur aja. Yang menang MU yang ngomong banyak Arsenal nih gimana nih? Soalnya nggak ada United di sini. Gue muji MU, gue muji MU tadi kan. Nggak, dan faktor nggak ada fans MU di sini. Iya, gue bener muji MU. Apa yang dilakukan MU menurut gue brilian. Cuma sekarang tantangannya kan tinggal lawan Fulham, lawan 5 game ke depan lawan Spurs dan lain tuh gimana dia. Tadi lu mau apa? Karena Carrick itu Michael Carey, dia meng-carry. Gitu makanya solid. Keren juga. Pertanyaan terakhir dari gue untuk penutupan. Old school versus new school di game kemarin. All the way. Sebentar. Tapi gue mau ngomong ini supaya fans Arsenal gak kecil hati. Menurut gue pribadi, untuk sustain di liga tetap new school. Old school. Iya. Di? New skill, gue Gue balancing. Untuk sustain aja. enggak, kalau balance perfect. Enggak, ini antara dua poros saja. Setuju. Antara dua. Iyalah, kalau balance nggak perfect. Iya. Dia emang pep banget anaknya. Bukan, Ya, maksud gua dengan lo bermain new school, lo itu bukan hanya menghalangi gol, tapi lo menghalangi bola ke box lo. Bola ke box lo aja nggak boleh. Cuman kita kan Bola dari kaki lo ke kaki lo, harus ke kaki lo lagi, harus ke kaki lo lagi, nggak ambil resiko. Nggak, pertanyaannya kan modernnya apa? Kalau kayak contoh kayak Wenger ya. Apakah Wenger Pep, ya, gue ngerti. ke Sir Alex gitu. Iya. Kalau menurut tuh Wenger era Emirates terutama ya itu modern bukan? Dari perspektif lo. Yang main old school. Walaupun mainnya Old school. walaupun mainnya kita kayak bagus ya ke Old depan. school, tapi old school. Berani soalnya kan. Vertikal. Oke. Kalau Arteta, Pep ini kan horizontal banget mainnya gitu.
Itu gue old school. Tapi kacamata old school gue enak buat nonton old school. Kacamata gue iya Untuk 1, 2, 3 game penting old school. Tapi untuk liga menurut gue new school masih megang. Kacamata gue penonton, gue bukan Todd Boehly, gue bukan Radcliffe. Gue pengen nonton Ya, pertandingan. kalau gue juga kalau nonton old school. Old school. Sama. Gue old school. Gue itu yang menyebabkan gue off nonton City gara-gara itu. Itu menurut gue kehilangan kehilangan fun gue di bola gara-gara dia. Gue sedih nih ngomong. Gue beauty Serie A aja. Gue jadi Sabtu Minggu gue kemana? Gue keluar nyari hawa. Ya, dan sebenarnya kalau lihat contoh kayak MU lawan Barca Pep Fergie tuh Champions League, menurut gue tuh game yang sangat entertaining. Itu new school versus old school. Itu dia. Tapi Itu bentar doang. nah itu sangat entertaining. Saya permasalahannya kan adalah semua tim, semua coach trying to be Pep. Iya, Itu yang masalahnya. Dan Ngapain? Gak bisa, udah jangan dah. Lu bukan Pep, maksudnya fondasinya nggak apa-apa, tapi lu tuh bukan Pep. Makanya gue apresiasi juga orang-orang kayak Jurgen Klopp, Enrique yang basicnya mungkin Tapi sekarang sama. juga enggak kan? Dengan Iraola, maksud udah banyak yang Udah cenderung banyak direct shifting lagi. gitu. Nah ini kita ngomong awal era Pep Iya, masuk iya, ya. iya. Kan sempat shifting nih dari Semuanya mau semua jadi jadi Pep. kayak bahkan sampai Norwich City sama ini juga mainnya building from the back segala macam gitu. Jadi ya apa ya? Langsung aja best player. Oke, gue best player lagi-lagi. Gue Patrick Dorgu. Lu Dorgu. Dorgu dong. Kita Gue- nggak expect siapa Dorgu ini, ternyata dia segitu jagonya. Gue antara dua. Kalau nggak Big Harry atau Little Licha. Tapi gue kasih ke Big Harry aja. Betul. Udah. Mateus Cunha. Di Di lantai yang sama ketika JC Lingard berjoget. Nah itu aja gue sih. Gue Michael Carrick, brilian 2 game lawan City dan Arsenal menang. Let's see MU kemana, tapi gue Michael Carrick. Gue juga Michael Carrick sih kalau ngomong ini itu ya. Maksudnya kan pelatih boleh, tadi pelatih boleh kan. Oke. Ya ini kalau diterusin bisa Worst player, 3,5 worst jam. Oh iya. Worst player gue Zubimendi. Gue karena Raya faktor postur ya, nggak bisa di Nggak worst boleh player. dong. Iya. Jadi gue Zubimendi. Gue Raya postur Gue sebenarnya- Zubimendi karena itu satu kesalahan yang merubah game, merubah semuanya. Bener. Kalau nggak ada itu, Dan bukan itu doang, di gol Dorgu dia juga. lah iya maksud gua, Iya. itu kan pengaruh banget di big match ketika blunder lu akhirnya mengakomodir yang lain gitu loh. Jadi pion-pionnya jatuh semua. Zubimendi. Gue Zubimendi. Bukan karena dia mainnya jelek nggak, tapi karena itu. Arteta. Arteta. 3 game dari Liverpool, Forest, sekarang City MU. Menurut gue ini udahlah Arteta nggak dari line up oke sih, cuman game manajemennya lagi jelek. Jadi ya itulah. Thumbs up United ya. Of course. Gila MU mengembalikan old school football. Apa thumbs up Arsenal karena hanya dapat margin 1 gol. Harusnya Harusnya Ya, bisa kosong. 2-3 gol ya gitu. Gayanya Karim. kayaknya kan. Ya semoga semua ini doesn't matter ya. Semoga di akhir tetap menang ya. Ya kita berdoa aja semoga Arsenal Ayolah, sesuai apa yang mau dia inginkan. Iya iyalah, be Kalau kita happy lah. terusin bisa 2,5 jam kayak nonton Batman. Udah pulang. Oke. Tapi kita pengen ramein di kolom komen. Kalian kan fans MU banyak nih pasti. Merahkan kolom komen, koar-koar. Waktunya kalian, ini panggung kalian, kasih tahu yang terbaik. Karena nggak tahu Michael Carrick jatuhnya kapan. Gitu sih. Enjoy aja. Enjoy aja di momen. Enjoy the moment. Enjoy. Dan satu lagi, terakhir. Belum dibuktikan ketika Carrick menghadapi tim kecil. Udah itu aja. Kalau approve, kalau dia proven ke tim-tim kayak model Iya, setuju Bournemouth, Fulham, Next ini lawan tim kecil. Tim-tim kecil. Nah itu kalian boleh lebih euforia lagi. Oke. Siap. Nah satu, Nah, Michael Carrick ini menurut gua jadi pencapaian besar lah. Tolong tuh yang fans MU potong rambut, bikin dia potong rambut dulu. bikin Iya. dia. Udah menurut gua cukup. Berarti Tiga 3 game lagi ya. Tiga Menurut gua lagi. cukup. Karena 3 game lagi Cukup. enteng hitungannya. Enteng, cukup lo. Enteng. Lu di wah udah. Lu kalah terus gak apa-apa, ini cukup. Kalau perlu yang botakin Carrick ya langsung. Iya, asik tuh, asik tuh. Siap. Ampun King. Thank you. Itu aja. Saya minta maaf sama King MU karena meremehkan King MU, jadi gokil lo King. Michael Carrick, King Musang King, logo Grombol turunin, kita naikin. King MU. Gila King MU. Udah lebaran kalian, euforia. Makasih udah nonton. Gue Nugi Ramadan, Nugi Nugget, Oleh Oleh Alatas, Husen Gundo, Panitia Diaspora, dan juga Basya Nospo. Pamit undur diri, bye-bye. Bye.